Ini error. Pendeta Pak Luk. Ada Mbak D. Ya. Halo Iya. Ibu Peri. Assalamualaikum. Ibu Peri, semoga sehat selalu. Panjang umur, Alhamdulillah. murah rezeki ya. Amin. Doakan Mbak D ya guys. 3.000 orang. Semoga Mbak D sehat selalu. Amin amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Apa? Siapa? Ada yang bilang nggak ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya, teman-teman coba keluar dulu, atau ada yang bilang juga ngelek keluar dulu terus masuk lagi, katanya gitu. TikTok lagi memang jaringannya lagi bermasalah. Ada yang ada suaranya aman, ada yang nggak ada suaranya. Jadi buat teman-teman yang ngelek, yang suaranya nggak ada, coba keluar dulu dari TikTok, kemudian masuk lagi kembali ke live-nya, seperti itu ya. Maafkan aku Pak Pendeta. Kenapa bisa bang? Kenapa? Alasannya kenapa? Ya minta maaf aja. Aku nggak nyimak tadi live-nya. Aduh, maafkan aku ya. Kita saudara loh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke lah, sudah 200. Maafkan diriku. Bapak yang nantang saya. bukan saya minta loh. Bapak sendiri yang minta. Ku kerjain tadi. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak De. pertanyaan Akhi Juma itu menurut saya logis. Karena dia yang berbicara mewakili Yesus. Orang yang sudah berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam harus tahu. warahmatullahi wabarakatuh. orang yang diwakili itu harus tahu siapa dia. Ketemu lagi. Wah, keren ya. Tidak mungkin dong Bang Juma mewakili suara saya, tapi saya nggak kenal Bang Juma. Ketemu aja nggak pernah. Gimana bisa dipakai kayak gitu? Itu tuh logis sekali yang ditanyakan Bang Juma itu. Misalnya ada orang ngaku diutus oleh presiden datang ke daerah saya. Nah, saya cek dulu ini benar nggak ini utusan presiden ini? Kapan presiden ini pernah mendelegasi orang ini? Kan begitu seharusnya. Nah, makanya mereka babak belur, nggak menyangka aja pertanyaan Bang Juma itu tadi kepada pendeta. Kok bisa tanya seperti itu ya? Ya iyalah, logis lah ditanyakan. Makanya kelabaan dia. Itu pertanyaan Bang Suma, bukan pertanyaan tetangga. Bingung dia. Karena bingung dia akhirnya nyerang pribadi, pakai masker lah ini itu. Aduh, Pak. Ya terpaksa, makanya aku minta maaf. Percuma gigi banyak kalau tidak ada ilmu juga kan, percuma gitu pamer gigi. Maafkan aku Pak Pendeta. Percuma gigi dipamer banyak giginya tapi nggak ada ilmunya. Gitu tadi ku bilang. Malah bahas yang aneh-aneh. Itu aja dijawab. Kenapa seandainya tidak misalnya kan, seandainya Yesus tidak pernah ngomong soal Paulus, alasannya begini. Kan enak kita dengarkan. Ini enggak, malah nyerang pertanyaan. Aduh, bener nih orang. Pertanyaannya itu, apakah Tuhan itu bisa menjadi Tuhan oleh karena banyak orang yang menyembahnya di langit dan di bumi? Bisa. Anda bisa jawab dia. Aduh. Parah. Ulaika hum syarrul bariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kayak anak sekolah minggu, nggak ada bedanya
seger-seger sih. Nggak ada bedanya dengan seger-seger, ya Allah ya Rabbi. Mau dikasarin pendeta, nggak dikasarin gobloknya setengah mati. Aduh parah. Jangan galak-galak Pak sih. Jadi nggak bisa los Bang Juma tadi itu saya lihat tertahan gitu loh, mau ngomong itu nggak bisa lantang gitu. Ya Kasihan. gimana nama? Kasihan saya menghargai undangan beliau. Dia Iya. mengundang, saya hargai daripada yang kayak bom-bom apa segala macam ya kan. Dia bikin undangan sendiri tanpa pemberitahuan ke kita. Sibuk-sibuk sendiri. Siapa si CP sibuk sendiri. Kan gitu. Ya, izin Bang Zuma ya. Jadi sebelum kita mulai diskusinya teman-teman, jadi kemarin ada Bang Julius, kita ada dua, apa lagi Bang Zuma namanya? Dua Agen. agen Vendor, yang vendor. ingin Vendor, iya. vendor buat teman-teman yang ingin memesan baju. Lobet. Siapa ini yang apa nih? Noise. Bang Lukman. Udah aku mute, nggak bisa. Parah. Di sebelah Yonatan Anjar lawan PSBN kabur juga. Jadi Oke, ya lanjut. saya lanjut ya, boleh. Jadi buat teman-teman kemarin kan ada Bang Dokter Akal. Jadi ini yang kedua nih ada di Pumapi buat teman-teman yang ingin memesan baju. Saya besarin ya gambarnya, fotonya. Ini di Pumapi, memesan baju yang mana bajunya bisa di request sesuai dengan keinginannya teman-teman. Jadi ada foto atau dengan slogan-slogannya Bang Zuma seperti nenekmu kiper, bukan gitu kucluk, atau yang lainnya seperti itu. Nanti contoh-contoh bajunya seperti apa teman-teman bisa langsung ke profil dari akun yang saya besarkan ini, dilihat, diklik saja dan langsung pergi ke profilnya. Di link bio profil tersebut juga sudah ada nomor WA-nya. Jadi teman-teman klik saja link yang ada di bio profil. Nah, kayak kemarin ada yang pesan katanya gini, boleh nggak baju yang sebelum saya pesan dipakai dulu sama Bang Zuma. Jadi ini Bang Lukman bawa baju tersebut ke Bang Zuma, jadi dipakai dulu sama Bang Zuma 1 hari baru dikirim. Ada permintaan request dari yang memesan. Terus ada juga yang bilang boleh nggak minta parfumnya Bang Zuma sedikit, ya udah nanti disemprotkan sama parfumnya Bang Zuma. Nih Tapi teman-teman bisa parfumku langsung. belum nyampe loh. Sorry host. Dek, Oh, parfumku sudah nyampe. Belum ada. Mungkin karena hari libur kali ya. Saya mau pesen, tapi gambarnya saya dan Bang Juma yang saya pakai sarung. Gimana? Boleh enggak? Boleh. Ya keren itu keren. Yang datang di belakangnya pakai sarung tuh loh. Nah, itu bisa, itu keren tuh. Ya, buat teman-teman jangan lupa di follow nih akunnya ya yang sudah saya besarin, langsung ke profilnya. Di link di bio profil tersebut sudah ada link untuk pemesanan bajunya. Jadi klik aja link tersebut langsung dialihkan ke admin WA-nya. Seperti itu ya teman-teman. Itu cuman baju ya? Nggak bisa kayak handbag atau soft case handphone, apologet, bisa nggak ya? Bisa kalau untuk softcase sih bisa. Sebelumnya kita kan juga sudah jalanin ini dari sebelum adanya API dari MMCI dulunya, Bang. Kayak ada gelas juga bisa, topi bisa, jaket bisa, seperti itu Bang Niklas. Pesanlah untuk yang ini nanti soft case sama handbag. Handbag bisa. Aman. Difum. Bagaimana Bang Difum? Di Fomapi bisa ya pesan itu yang saya sama Bang Juma pakai sarung tuh, saya di belakangnya pakai sarung ya. Cari videonya itu. Silakan dibuka mic-nya Bang Bang Lukman. Oh, Bang Lukman. Iya. Oh, di Fom ini Bang Lukman. Iya, Bang Lukman. Bang Lukman sama Ustadz ini. Aduh, Ustadz Salwan. Nah, Oh, siap. Bisa kan Bang Lukman kan? Itu cara mesannya gimana? Kita kirim soft case-nya atau ini dikasih tahu? Bisa Bang, tipe HP-nya aja Bang, tipe HP-nya aja bisa boleh. Siap sama handbag lah. Ya, Insya Allah, handbag. bisa. Siap. Handbag ya.
Oke, makasih Os ya, makasih Os sudah Siap dinaikin. bang. Makasih. Jangan lupa ya bang. Hai. Siap, siap bang. Oke. Teman-teman Kristen silakan yang ingin diskusi. Oh iya, satu lagi lupa. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya bagaimana bang, ini masih sampai hari ini, sampai malam ini ada aja yang ngechat saya bagaimana caranya mendaftar menjadi anggota API. Padahal udah setiap hari kita selalu sampaikan, caranya gampang sekali teman-teman, tinggal langsung klik aja nih akun dari Apologet Islam Indonesia, kemudian langsung diklik akun tersebut dan langsung lihat link yang ada di bio profilnya. Link tersebut diklik, nanti teman-teman akan dialihkan untuk melakukan pendaftarannya. Di situ akan diisi nama, alamat, nomor handphone, dan juga email. Dipastikan untuk di pengisian nomor telepon dan emailnya tidak salah, karena akan diverifikasi dan hasil verifikasi tersebut akan dikirimkan melalui email. Seperti itu ya teman-teman. Untuk syarat pendaftarannya itu adalah 17 tahun ke atas yang sudah memiliki kartu identitas KTP dan juga beragama Muslim. Dan untuk pendaftarannya itu tidak dikenakan biaya administrasi, jadi gratis, sama sekali gratis, tidak ada biayanya. Seperti itu. Ini diklik aja nih akunnya Bang Ansyar, terima kasih, syukron. Jadi diklik akunnya, di linknya, di profilnya sudah ada link untuk pendaftarannya. Jadi untuk pendaftarannya sangat gampang sekali. Dan masih ada yang bertanya, bang kenapa belum terdaftar? Kata saya 2-3 hari, jadi ditunggu dulu untuk diverifikasi 1 sampai dengan 14 hari kerja. Bahkan ada yang sudah 7 hari baru berhasil pendaftarannya. Jadi teman-teman harap bersabar, karena akan diverifikasi terlebih dahulu. Disiapkan dulu, pada saat pendaftaran disiapkan kartu identitas KTP-nya. Seperti itu. Silakan bang, ada yang ditambahkan? Bang Sadli, Siap bang. sama ini info untuk unfollow akunnya Sensei yang palsu itu, Bang Sadli. Ya, bagaimana bang semua, saya belum tahu itu. Jadi kalau ada akun yang palsu di unfollow aja gitu ya? Ada yang udah followernya itu makin hari makin bertambah, sekarang udah 130.000. Jadi buat teman-teman juga harus dipastikan untuk akun asli Bang Zuma itu bagaimana sih cara ngelihatnya. Jadi untuk mempermudah teman-teman melihat akun aslinya Bang Zuma itu, dilihatlah yang pertama adalah dilihat pada saat Bang Zuma live seperti ini, ada suara Bang Zuma atau tidak. Kemudian diperhatikan juga untuk namanya nih, tapi semuanya sama sih namanya. Teman-teman langsung aja ke sahabat Bang Zuma 03. Di sahabat Bang Zuma 03, teman-teman bisa lihat yang mengikutinya. Mengikuti Bang Zuma itu adalah akun-akun yang aslinya Bang Zuma di situ. Teman-teman bisa lihat. Jadi selain dari itu, teman-teman pastikan itu bahwa akun tersebut akun palsu. Jadi teman-teman harus blokir akun itu. Seperti itu ya Bang Zuma ya. Silakan ditambahkan. Iya, betul. Ini ada di bawah teman kita Bang Zuma Lovers. Ini siapa ini? Coba dinaikkan. Ya ini saya mau naikkan. Agak lalut ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Saya manggilnya apa ini? Bang Zuma. Bang Lovers mungkin. Ya boleh. Panggil Bang Zuma aja ya. Bang Zuma, salam kenal Bang Zuma. Jangan lepas saja bang. Halo. Bang Zuma Lovers itu tahu lah ya. Iya. Salah satu pengikut setia aja. Oh, Bang Zumanya. Salut. makasih Bang. Salut. Di kota sama mana Bang? Saya Bogor. Oh, Bogor. Nggak ikut API? Pasti ikut API lah ya. Mau ikut sih, cuman masih bingung. Banyak yang daftar tapi belum ini kan. Bang Zuma. Ini boleh diperbesar izin Bang Bang Zuma. Sadli. Siap bang.
Ya, gimana Bang Suma? Satunya. Wah ini akun Ya palsu. saya cuman ngefans aja sama Bang Juma, makanya Bang Juma lovers, bukan Oh, buat iya. minta followers atau apa ya. Di sini lovers itu berarti penggemar dari Bang Juma. Saya Siap. tidak mengkopas ya. Saya cuma ngefans aja dengan keilmuannya, kemampuannya segala macam lah pokoknya. Luar biasa untuk Bang Juma. Itu aja sih. Makasih ya Bang. Nama aslinya siapa Bang? Ya Omi yang kemarin suka minta naik tapi nggak boleh naikin. Obi. Omi. Oh iya, Omi ya. Ya betul. Saya bukan buat ini ya akun ya, bukan minta buat apa-apa. Di situ ada lovers ya. Itu pertanda kalau saya penggemar dari Bang Siap. Juma. Itu aja. Oke Bang. Tidak ada maksud lain ya Bang Juma ya. Ya. Sehat-sehat aja buat Bang Juma. Sama sehat juga Selalu. Bang Omi. Amin. Oke. Oke, sip. Ya itu aja rasa cukup ya. Terima kasih ini banyak ya Bang Oke, Juma. makasih sama-sama. Makasih Bang. Iya. Semoga sehat selalu Bang. Nah, ini Selamat akun malam. bodongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun bodongnya ini. Iya, saya baru ingat. Jadi kemarin ada beberapa netizen yang telah maksudnya akun ini disalahgunakan oleh pihak tersebut. Jadi mereka seolah-olah mengundang ibu itu. Jadi ini orang ngaku-ngakunya sebagai Bang Zuma mengundang ibu tersebut untuk berdakwah di daerahnya mereka. Seperti itu. Maksudnya saya ceritanya jadi Bang Zuma ngajak ibu itu. Ayo dakwah yuk di tempat saya di Makassar. Tapi sebelumnya ibu harus ngirimkan uang dulu senilai 500.000. Jadi ada yang korbannya seperti itu. Jadi teman-teman dipastikan untuk akun ini jangan di follow, kalau bisa di blok dan di unfollow. Ya kalau bisa di report masih ini kan ada 4.000 orang teman-teman. Mungkin bisa ya kita coba dulu di report aja dulu akun ini. Itu barangkali bisa segera akun ini untuk diblokir, karena memang akun ini itu saya ikutin, sudah lama saya ikutin akun ini. Itu ada video animasi, sebaiknya sih jangan ditonton karena akan membuat kita sangat-sangat sakit hati ya, karena wajah Nabi kita dipertontonkan di situ. Maksudnya bukan wajah Nabi kita, mereka coba menggambarkan wajah Nabi kita dan coba membuat adegan-adegan yang tidak senonoh terhadap gambaran dari Nabi kita yang mereka animasikan. Nah itu kemarin itu video ini panjang durasinya, tapi sudah dipotong sama dia. Nah ini tandain aja bahwa kalau ada video-video animasi kayak begini atas nama akun ini, akunnya Sensei atau Bang Zuma, nah itu yang harus di-report atau diblokir. Ini nih saya kasih tahu akunnya nih ya, di screenshot aja biar saya nanti tutup off cam. Udah di screenshot ya, udah ya. Saya tutup kamera ya. Sedikit kalau bisa kan, ini kan ada 4.600 orang. Langsung sekarang keluar sebentar, nyari report langsung. Harus sarkas sekarang terus gitu kalau bisa. Jadi kan langsung terproses gitu. Iya, agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya seperti itu. Oke, kita mulai saja. Ya, kembalikan ke layar. Siap Bang. Kita mulai Bang Zuma, saja. saya izin turun dulu host. Iya, Paduka. Terima kasih Paduka. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paduka, siap. Mana ini Bang Handi tadi ada? Oke ada. Ya ini dari tadi mau minta naik nih. Halo Mora. Selamat malam Mora. Ya, selamat malam. Kristen atau Islam? Kristen ya Bang ya? Puji Tuhan. Oke. Cek suara udah bagus nggak nih? Aman Kanda. Oke lanjut. Banget. Oke Mora, apa yang ingin disampaikan Mora? Pertama-tama saya ingin nanya dulu Bang, ini konteks dan tujuan live ini sebenarnya apa Bang? Udah sering sih Ya dijelaskan. saya sering nonton. Untuk Ya, saya sering menyampaikan nonton kebenaran juga. Islam Bang. Edukasi. Segmennya itu edukasi, segmentasinya edukasi. Untuk menyampaikan kebenaran Islam Bang. ke semua umat
ke semua Iyalah. manusia ya Pak. Iya betul. Iya Bang ya. Tujuannya agar janganlah menyembah sesama manusia, itu intinya. Bener ini serius Bang. Jangan menyembah sesama manusia, maksudnya gimana tadi Bang? Ya Yesus kan manusia Bang, jangan disembah, itu intinya. Dipaham yang ganas-ganas Bang Andi, kasih paham. Enggak ya, itu sih intinya. Tapi kan bisa Atas dasar diperhalus. apa Bang bilang gitu bahwa Yesus itu manusia? Ya Bang Juma silakan dah, Bang Juma. Atau Pak Iya. Ade, monggo dulu. Ya memang Yesus manusia. Sesuai pengakuan Yesus sendiri, Lah terus kamu lantas akan kenapa- melihat anak kenapa hanya- manusia lantas duduk di kenapa- sebelah kanan yang maha kuasa. Aduh, kan Yesus ngaku anak manusia. Terus Bang. kenapa? Iya. Lantas hanya Iya ya Pak. Lantas kenapa hanya umat? Jaringannya nggak bagus. Nggak bagus jaringanmu bang, putus-putus dia bang. Macam mana pula lah aku mau jawab bang, suaramu tak jelas bang. Coba dibenerin dulu Bang jaringannya. Ya, Nanti kalau- Bang. Ada trouble tadi. Oke. Pertanyaannya nih itu kenapa hanya Kristen yang dituju? Gimana Bang? Pertanyaan Anda kan kenapa hanya Kristen ya, gitu ya? Jelas kah? Aduh, Suaranya udah bagus. Iya, cuman otaknya oke nggak lah, bagus oke gitu, kita Bang. jawab, udah tahu, kita jawab ya. Jadi kenapa kita itu lebih konsentrasi gitu kan ke Kristen, walaupun memang kita diperintahkan oleh Allah itu bukan hanya kepada Kristen. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, jalan manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan bijaksana. Tapi kenapa kita itu lebih konsen ke Kristen gitu? Karena Kristen ini selain dia juga agama yang agama dakwah ya, kalau dalam Islam agama syiar, Kristen Islam juga agama syiar. Selain itu juga Kristen ini nyamar-nyamar bang, nyamar-nyamar istilah-istilah Islam itu sebenarnya sering kita bahas sih, sering sekali kita bahas. Contohnya menggunakan kitabnya yang seharusnya Biblos ya diterjemahkan menjadi Alkitab. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, Biblos itu artinya kumpulan buku-buku, sedangkan Alkitab itu sebuah buku kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah seharusnya kalau memang mau ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman, dia tidak pakai Alkitab, tapi pakai kutubun. Itu artinya kumpulan buku-buku. Sama seperti dalam bahasa Yunani Biblos atau Bible. Seperti itu bang, itu satu. Ya intinya Kristen ini hanya Kristen lah agama yang nyamar-nyamar seperti Islam. Sedangkan Hindu, Buddha, Konghucu, dia berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dia tidak nyamar-nyamar, nama Tuhan mereka tetap Wisnu misalnya Hindu kan, atau Brahma. Nah Kristen enggak, nama Tuhannya Allah. Nama Tuhannya itu ngambil dari Islam gitu kan. Bahkan disalahartikan. Allah yang seharusnya itu nama dijadikan gelar, sehingga patung-patung pun diberi gelar Allah. Jangan ada padamu Allah-Allah lain. Kan itu nggak benar. Allah itu nama yang paling kita sakralkan, yang paling kita junjung tinggi di dalam Islam. Kok bisa dicomot tapi disalahartikan, bahkan terkesan melecehkan begitu bang. Oke. Terima kasih Pak atas kejelasannya ya. Yang ingin saya tanyakan juga, kalau memang Kristen itu menyamar-nyamar, dan bahkan yang saya dengar Ustadz bukan 1-2 orang yang saya dengar masuk ke Kristen, itu dengan alasan apa Pak? Kalau sebenarnya mereka tahu. Contoh Ustadz siapa ya bang? Banyak, ada. Contoh satu bang. Contoh Ustadz siapa bang? Saya belum pernah dengar, soalnya ada Ustadz kok murtad itu saya belum pernah dengar gitu. Iya, iya benar. Ini saya kasih contoh ya. Memang banyak yang ngaku Ustadz, tetapi begitu dites ya, baca Yasin aja kacau. Itu ada Ustadz Ahmad Supena yang di kesaksian Yusuf Manubulu. Baca Yasin larinya ke
baca Al-Baqarah dibilang baca Yasin. Salah, maaf itu ayat kursi. Salah, itu Yasin. Yang dibaca itu surah Al-Baqarah. Apa begini bisa dibilang ustadz? Ada lagi yang dari Madura itu, ya apa namanya, baca surah Al-Baqarah ujung-ujungnya doa makan dia. Kan aneh-aneh aja seperti itu. Jadi saya belum pernah dengar ada ustadz benar-benar ustadz yang benar-benar murtad. Contoh Yosua Muhammad Yasin, dia juga ngaku ustadz, nyebut nama surah aja salah. Az-Zukhruf dia bilang Al-Ajrub. Nah kan orang Islam ya, loh ini ustadz ya, masa ustadz seperti ini? Seperti itu bang. Salah satu contoh Ustadz Mohari dari Mediun, Pak. Coba dicek. Mohari dari Mediun? Dari Mediun, iya. Ustadz beneran dia? Saya udah lama sih ngikutin video-video dia. Oh, videonya. Bisa dites nggak ya kira-kira ya? Kita nggak, kalau hanya sebatas pengakuan kita nggak percaya, Bang. Kecuali dia itu betul-betul sudah membuktikan bacaan Qurannya seperti apa, pengetahuannya Islamnya seperti apa, baru kita percaya kalau dia ustadz, Bang. Gini aja Pak De. Bro, ini biar kembali ke topik. Intinya adalah kalaupun ada yang murtad, ya nggak apa-apa. Itu Pak mati naik. Ya, kalaupun ada yang murtad nggak apa-apa lah. Silakan saja menyembah manusia, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau memang Anda senang kalau ada pengikut, tambah lagi populasinya menyembah manusia, ya nggak apa-apa gitu. Kan Yesus itu manusia. Itu aja topiknya tadi. Kenapa Kristen ini menyembah Yesus, sedangkan Yesus manusia? Itu topiknya. Silakan. Iya, Bang. Maaf sebelumnya, saya nggak senang. Sebenarnya saya nggak senang ada juga yang ingin masuk ke Kristen. Soalnya di ajaran agama kami nggak diajarkan untuk mengajak yang mau masuk Kristen, istilahnya tidak untuk menghasut untuk saudara lainnya untuk masuk ke Kristenan, Bang. Kalau dia mau masuk ya silahkan. Kalau enggak, kita nggak ada unsur paksaan. Dalam ajaran kami itu nggak ada diajarkan. Cuman kami diajarkan dalam kitab Injil itu hanya untuk memberitakan Injil-Injil Tuhan. Itu pun ke sesama yang umat kami. Karena itu selalu diberitakan di dalam gereja, acara-acara istilahnya di dalam acara-acara Kristenan. Ya otomatis toh yang ada di dalam acara itu hanya umat Kristiani toh. Sedikit ya. Gini Bang, tadi kan ada pertanyaan tuh. Boleh? Izin? Boleh? Nah, ada. Jadi kan tadi ada pertanyaan tuh. Apa sih tujuan daripada adanya grup ini ataupun room ini kan gitu. Karena gini Bang, sejatinya kami cuma membantu menyadarkan bahwa antara kata Tuhan dengan kata apapun di dunia ini punya diferensi ataupun pembeda. Biar lebih mudah Bang pahami. Seperti contoh gini. Kata kunci pasti pewakilan daripada kata KUNCI untuk benda yang seperti ini. Kata-kata tas untuk benda yang seperti ini. Untuk tahu kunci yang mana, kita harus tahu dulu tas yang mana. Sekarang kita manusia realitanya disuguhkan dengan kata-kata Tuhan. Dimana kalau seandainya Tuhan itu sama seperti patung, maka patung itu menjadi sinonim daripada kata Tuhan. Maka menunjukkan apa? Semua patung di dunia ini adalah Tuhan. Karena apa? Tidak ada diferensia ataupun pembeda di antara kata Tuhan dan kata patung. Begitu juga saat kita mengatakan kata-kata manusia dan Tuhan. Dimana kata-kata Tuhan itu adalah kata-kata yang asing untuk kita. Jadi saat kita mengatakan Tuhan itu adalah manusia, maka seluruh manusia ini adalah Tuhan. Karena apa? Tidak ada diferensia di antara kata Tuhan dan kata manusia. Maka semua manusia di bumi ini adalah Tuhan. Karena apa? Kata manusia sinonim dengan kata Tuhan. Jadi adanya room ini kami membantu mengajarkan kembali apa sih diferensia ataupun pembeda kata-kata Tuhan dengan kata-kata manusia ataupun kata-kata apapun. Seperti itu Bang. Itu dari segi pola pikir gitu Bang. Berat kali itu Bang Daman antara jeans, vessel, genus, diferensia sama quidditas atau esensi. Cuman gini, yang tadi itu Bang Daman, menariknya itu katanya kami nggak ada maksa-maksa kata dia. Itu ada tuh di kota medium, ada yang maksa-maksa itu? Banyak pendeta yang maksa. Di mana? Medium di kota medium.
secara tidak langsung hanya orang Bapak ini yang memaksa demi untuk menjelek-jelekkan agama Kristen. Ya iya. Oke bang, saya tanya bang, apa pembeda di antara kata Tuhan dengan kata manusia menurut abang apa sih? Ataupun manusia dan kata Tuhan itu sinonim bang? Satu kata yang sama atau gimana bang? Coba dijelasin deh. Saya nggak bisa bilang Tuhan kami itu manusia. Jadi saya nggak bisa untuk membedakannya. Berarti abang setuju nggak kalau antara manusia dan Tuhan itu punya sinonim? Percaya nggak? Ya, menurut saya pribadi, itu manusia dengan Tuhan nggak bisa dibeda-bedakan gitu loh bang. Oh, berarti emang sinonim ya bang? Udah sekian berarti. Ya kalau kita ngikut alur orang abang tadi, kalau misalnya bahwa Tuhan itu Tuhan, jangan mau menyembah Tuhan dengan berwujud manusia gitu kan? Maksud abang tadi istilahnya? Gini bang, Ya. setiap kata. Oh, lanjut. Ya sebenarnya gini loh bang, bukan hanya di Islam yang pengertiannya seperti itu, bahkan di dalam kitab Anda sendiri loh, dalam kitab Bilangan 19 ayat 23, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Bagaimana mungkin Anda mau menyembah Tuhan dalam bentuk manusia? Kalau di dalam kitab Anda sendiri, di dalam kitab Bilangan 19 ayat 23 jelas dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Nah gimana? Nah, terus kenapa orang Bapak bilang Tuhan kami berwujud manusia? Nah karena memang faktanya Yesus manusia kan. Bilangan 23, bentar ya, 23 ayat 19. Nah ini, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan bukan manusia bang. Iya kan maksud saya di sini kan Pak, bukan istilahnya saya mau jadi, saya nggak membela agama saya dan saya juga nggak membela agama Bapak. Saya juga udah berapa hari ini ngikutin Komal ini, istilahnya juga saya pengen naik gitu loh. Yang maksud dan tujuan saya gini ya, kalau walaupun ajaran agama Bapak benar, ya tekunin lah, gitu loh. Jangan membeda-bedakan agama Bapak dengan agama lain, nggak boleh kayak gitu Pak. Itu menurut Anda, tapi kita punya perintah. Bang. Ini iya benar. Ini Kalau nanti Anda, ini gini nanti bang, bisa gini. membuat Kalau perselisihan, loh. Anda melarang saya, artinya Anda tidak toleransi. Bukankah di dalam, bentar, izinkan sedikit. Di dalam Undang-Undang Dasar negara kita pasal 29 itu sangat jelas, setiap warga negara ya itu berhak menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, ketika kita menyampaikan agama kita, itu kita sedang menjalankan perintah dari agama kita. Mana ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Lah kok kamu ngelarang? Emang kamu siapa? Apakah saya harus lebih patuh ke Anda atau patuh ke Tuhan saya? Tentu saya akan patuh kepada Tuhan saya. Apapun yang diperintahkan Tuhan saya harus saya laksanakan. Karena kalau tidak saya laksanakan, saya berdosa, Bang. Begitu. Saya bukan melarang Pak. Yang maksud dan tujuan saya kan ini nanti bisa membuat perselisihan. Bhinneka Tunggal itu nanti jadi nggak ada gunanya loh. Itu namanya kata siapa? Kita itu memberi kebebasan. Kamu mau beribadah silahkan. Nah, dan kita bang, orang-orang yang ada di sini tidak pernah membahas Kristen kalau tidak ada Kristen. Kecuali ada Kristen naik baru terjadi dialog. Tetapi kalau nggak ada Kristen kita nggak monolog. Ngapain? Gitu loh. Nah, ketika namanya dialog itu tidak bisa dikatakan memecah belah. Di situ ada tanya jawab. Mungkin hanya orang-orang yang sumbu pendek saja. Ketika dialog agama ini dibilang bisa memecah belah bangsa, tidak.
Kenapa bisa memecah belah bangsa? Asal yang kita sampaikan itu sesuai, ada datanya, tidak boleh ngarang, tidak boleh asal nyeplos. Itu aman-aman saja Bang, dan itu tidak bisa dikatakan melanggar hukum. Kenapa nggak bisa Pak? Bapak sendiri tadi bilang itu yang ini anaknya nggak ngerti-ngerti deh. Bagaimana bisa dikatakan melanggar hukum kalau dialog? Yang bisa melanggar hukum itu monolog. Tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba kita bahas Kristen. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau dialog, nggak ada masalah. Siapa yang bisa ditangkap gara-gara dialog? Nggak ada. Itu nggak melanggar hukum. Gini aja Pak De, yang perlu ditangkap itu LAI. Nah, itu dia. Bang Jumat, tolong diterangkan dulu nih bocah ini. Dia nggak ngerti kali di Bible-nya itu banyak nyolong-nyolong istilah Islam. Iya, baik. Terima kasih sahabat semua dan para guru yang ada di sini. Iya. Izin bentar Bang. Tadi Abang bilang tadi tuh di Bible itu banyak mencuplik. Apakah bukannya Alkitab udah ada di abad keempat, Al-Quran di abad ketujuh? Oke, baik. Saya masuk dulu ya. Jadi gini, Bung, Saudara Mora. Kenapa kami muncul di tengah-tengah kemudian hiruk pikuknya dunia digital, sosmed lagi merambah, kemudian hampir semua generasi, ya, generasi yang sudah bukan lagi milenial bahkan. Itu disebabkan karena kami membentengi umat kami dalam hal ini generasi Islam khususnya dari ajaran setan. Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sedangkan di dalam kitab saudara jelas di Markus 16 nomor 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti perintah Markus 16 nomor 15 ini memberitakan ajaran makan semua makanan yang haram kepada umat Islam juga. Jadi Anda harus memahami, di agama Anda itu sekiranya bisa, saya ulang, sekiranya bisa di agama Anda itu kapal selam bisa direbus, kapal selam juga Anda makan. Andai bisa aspal itu digulung, dikasih kecap, Anda makan aspal juga. Karena di agama Anda itu semuanya halal. Sementara agama saya mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Sementara di agama Anda anjing, kucing, balau, tikus, pararang, kodok semua dimakan. Pokoknya apapun yang bergerak di atas muka bumi ini tuh bisa dimakan oleh agama Anda. Kami di sini menghindari dan menjaga anak keturunan kami supaya tidak mengikuti ajaran pemakan segala, omnivora. Kalau omnivora itu kan hewan pemakan segala ya. Maaf, bukan omnivora sih, tapi manusia yang menghalalkan segala sesuatunya, khususnya makanan. Nah, sedangkan di Islam, innama ya'murukum bis-su' wal fahsa wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Bayangkan tadi saya dengan pendeta, berdiskusi dengan pendeta, ada manusia yang lahir 2000 tahun lalu, konon ceritanya lahir di kandang binatang, dilantiknya menjadi Tuhan. Dilantik menjadi Tuhan. Kalau untuk dirinya saja nggak apa-apa, ini disuruh beritakan kepada seluruh makhluk. Umat Islam itu makhluk, anak generasi kami itu makhluk, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa Islam, semuanya makhluk. Kami hadir kemudian untuk menghindari makhluk ini dari penginjilan. Kami tidak mau anak-anak kami menjadi makhluk mamalia. Jadi kalau saudara bertanya kenapa ada diskusi seperti itu, karena agama Anda menjual manusia untuk dituhankan. Kami nggak mau.
Maka kami membentengi. Apalagi di dalam kitab suci kami mengatakan bahwa orang-orang yang menjajakan kemudian manusia untuk disembah, kata Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil aghayyi tsumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kami nggak mau anak kami disesatkan. Andai saja agama saudara itu tidak diberitakan ke Islam kepada seluruh makhluk, ya silakan aja. Kayak Hindu, Buddha, mereka kan hanya internal mereka saja, bukan agama syiar. Tapi ketika berbicara agama Kristen, wow, mereka menginginkan semuanya orang menjadi Kristen. Mereka menjajah, disusupi misionaris. Mereka berbisnis, disusupi misionaris. Mereka sekolah, disusupi misionaris. Apapun pasti ada misionaris. Penjajah aja pada tingkat yang sudah level tinggi, yaitu melakukan penjajahan, penindasan, penegasan, perampasan dan seterusnya, masih juga disisipi dengan misionaris. Apalagi kalau dalam keadaan ada bencana, misionaris di mana-mana. Inilah kenapa kami harus ada di sini. Itulah sebabnya kenapa Apologet Islam Indonesia itu berdiri di tengah-tengah kita. Demikian. Ya, atas penjelasannya. Berarti sama aja dong, orang bapak itu punya iman. Soalnya takut tadi kan terpengaruh. Berarti iman orang bapak kecil, atau bahkan gak punya iman sama sekali. Boleh saya jawab? Ya silakan Pak, silakan. Oke. Jadi kalau Anda berkata seperti itu, coba Anda sediakan waktu Anda sedikit-sedikit kemudian ya, untuk kemudian membaca kitab saudara. Di dalam kitab saudara Matius 4, orang yang Anda tuhankan pun dicobai oleh setan. Maka Yesus, Tuhannya saudara Morah, dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Wah, ini Tuhan, Pak. Selepel Tuhan aja dicobai. Jadi kalau Anda mengatakan iman Anda kecil, wah Yesus saja yang Tuhan dicobai, Bung. Dicobai dia. Berarti Anda mengakui bahwa Yesus itu Tuhan kan? Lah, ini yang saya katakan kepada saudara. Tuhan Anda saja dicobai sama setan, apalagi manusia biasa. Dan ini yang sedang dipraktekkan oleh agama saudara, mencobai orang-orang untuk supaya bisa mendengarkan pemberitaan ketuhanan Yesus. Ini selepel Tuhan aja menurut iman Anda dicobai oleh Tuhan, apalagi manusia biasa kayak kami. Jadi generasi Islam dicobai oleh setan. Al-Quran mengatakan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu berasal dari dua golongan. Yang pertama dari golongan manusia, yang kedua adalah golongan iblis, dari golongan jin. Kalau jinnya itu golongannya disebut setan, kalau manusia disebut kafir. Jadi iblis kemudian mengajarkan Yesus menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kristen juga mengajarkan kemudian menyembah kepada selain daripada Tuhan. Siapa itu? Anak Maria. Anak Maria bukan Tuhan, dia manusia. Coba. Kenapa kemudian kitab saudara menggunakan istilah-istilah Islam? Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, ayat, syafaat, mukjizat. Kenapa digunakan istilah-istilah itu semua? Ya untuk menyesatkan umat Islam agar mereka bisa murtad. Makanya para apologet muncul di sini. Dinda Daman ada, Dinda Neplos ada, Bang Handis, Bang Zugi dan semuanya, termasuk Bunda. Itu kita hadir di sini untuk membentengi akidah umat Islam agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Sekarang siapa yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib? Apakah Tuhan atau setan? Ketika kemudian Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12 orang, tapi satu di antaramu adalah setan. Setan inilah yang kemudian berkhianat. Hasil dari pengkhianatannya kemudian Yesus ditangkap. Hasil dari penangkapan Yesus disalibkan. Hasil dari penyaliban Yesus dituhankan oleh orang Kristen. Berterima kasihlah kepada setan yang telah memberikan hadiah kepada saudara berupa Tuhan dari manusia. Silakan. Ya, yang maksud Bapak tadi di antara 12 murid Yesus salah satu Yudas Iskariot kan? Ya, betul. Markus 3 jelas dia disebut pengkhianat, kerasukan setan dia.
Ya, hanya gara-gara Yudas Iskariot Tuhan Yesus bisa dipaku di tiang salib. Banyak hal yang menyebabkan kemudian Yesus itu disalibkan. Salah satu untuk menembus dosa-dosa manusia itu, Pak. Itu ajaran siapa yang mengajarkan menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia? Siapa yang mengajarkan? Ya Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan itu? Saya kasih clue-nya. Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka ingin melakukan persembahan korban tebusan kepada Tuhan Elohim, sampaikan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, dan juga lembu. Ada di situ manusia? Ada manusia di situ disebutkan. Ya, izin jawab, Pak. Iya, silakan. Sebelum Tuhan Yesus itu dimasukkan diturunin dari tiang salib atau sebelum dipaku, kan di situ Tuhan kami berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus Yesus berdoa kepada siapa tuh? Ya Allah Bapaknya. Kepada Tuhannya. Allah Bapaknya. Tuhannya kan? Iya ya, itu kan Yesus itu sebenarnya kan yang diutus Allah. Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan tapi utusan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Yesus siapa? Utusannya. Dia siapa? Tuhan. Siapa yang membunuh? Manusia. Siapa yang dibunuh? Manusia. Yesus siapa? Tuhan. Ini kenapa yang kayak gini belepotan kayak gini iman saudara? Yang dibunuh Tuhan, yang diutus Tuhan, yang mengutus Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang mengutus satu, yang diutus satu. Berapa itu? Satu. Tuhan kita, cuman kan kita berbeda-beda cara kita untuk melakukan terbaik menurut agama kita. Tuhan semua umat manusia itu satu, Pak. Hindu itu satu Tuhannya, Buddha itu satu Tuhannya, Konghucu satu Tuhannya, Kristen satu Tuhannya. Siapa Tuhan yang satu yang Anda maksud? Ya Allah Bapa yang ada di surga. Kalau Yesus utusan Allah, bukan Tuhan. Bukan. Yesus itu utusan Allah. Iya, Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Tadi katanya Tuhannya satu. Ini yang saya katakan tadi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Kalian sedang membantu setan di dalam menyesatkan umat Islam, dalam menyesatkan manusia. Kalian lagi mewakili setan itu. Anda mengatakan Tuhan Anda satu, Hindu satu, Buddha satu, Islam satu, Kristen satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Allah Bapa yang di surga. Yesus? Ya itu yang diutus, Pak. Ya iya, Tuhan atau bukan? Tuhan juga katanya. Anda mau menyesatkan siapa di sini? Saya nggak menyesatkan siapa-siapa. Cuman saya kan hanya memberitakan apa yang saya tahu. Saya nggak mengada-ngada. Nah, Tuhan Anda satu. Iya satu. Namanya? Ya Tuhan kamu juga satu kan? Ya, nama Tuhan Anda yang satu itu siapa? Ya Allah Bapa yang ada di surga. Yang ada di surga. Kalau yang anaknya Maria Tuhan juga? Itu utusan Allah. Tuhan atau bukan? Tuhan.
Tuhan Anda satu, namanya Allah Bapa yang di surga. Anak Maria, Tuhan juga. Berarti dua. Ini gimana ceritanya Anda mengatakan satu tapi dua? Anda makan dua, bayarnya satu. Tertawakan orang kita. Loh Pak, kan saya yang saya jawab yang ada di dalam pengetahuan saya, yang ada di dalam jati diri saya. Itu yang saya jawab. Iya, tapi apakah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda satu, tapi ternyata dua, apakah Anda tidak malu mengakuinya? Tuhan Oke, saya satu. Jadi saya tanya balik, menurut Bapak Tuhan itu ada berapa? Satu. Siapa? Allah. Tuhan orang Buddha itu siapa? Mana saya tahu Tuhannya dia siapa? Jadi menurut Bapak orang Buddha itu tujuannya bukan hanya itu agama itu didirikan untuk mau masuk ke surga, nggak satu tujuan gitu maksudnya? Ya, masing-masing agama itu punya tempat kembali. Tetapi di antara banyak agama di atas muka bumi ini, hanya ada satu pengajaran yang berasal dari Tuhan yang benar, yaitu agama Salam. Ya kalau menurut Bapak itu benar, terus gimana? Gimana Bapak keberatannya kalau itu menurut Bapak benar? Saya nggak ada keberatan, saudaraku. Kan tadi Anda muncul di sini. Kenapa ada diskusi-diskusi kayak begini ada? Ya, saya punya kewajiban dan juga punya hak untuk menjawab itu kan. Maka saya jawab, agama Kristen dari sejak penjajahan Belanda, Portugis itu mengajarkan agar pribumi mengikuti ajaran agamanya. Kan begitu. Sedangkan ajaran agama Anda adalah ajaran yang mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Maka kami muncul kemudian membentengi akidah umat kami agar jangan menyembah manusia. Apakah itu salah? Kan tidak salah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Enak kali. Emang agama lu bener? Nabi mana yang ngajarin agama lu? Kan gitu jawaban kasarnya. Enak kali kau mau menghukum. Pertanggungjawabkan dulu, buktikan dulu agamamu benar. Agama bisa dilihat benar dari aspek ketuhanannya. Nah, kita berbicara mengenai aspek ketuhanan. Sejak kapan anak Maria itu menjadi Tuhan? Sedangkan anak Maria sendiri sibuk siang dan malam menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 23. Kata Yesus, aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Yesus menyembah Tuhan kok. Kenapa dituhankan? Maka kami muncul kemudian untuk membentengi akidah umat Islam agar jangan mau kemudian diajak menyembah kepada Tuhan yang bertuhan. Gak salah kan Bang? Iya kan? Ya nggak salah. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Salaman kita kalau gitu. Lanjut. Yang mau saya tanya balik Pak, apakah ada datanya bahwa umat Kristiani untuk mengajak pribumi semua hanya untuk masuk ke umat Kristiani? Ya kan ini beritanya, ini kitab saudara sendiri, Markus 16 nomor 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lah kami juga makhluk. Berarti perintahnya orang Kristen harus menginjili kami kan? Ini kan dalil. Markus 16 nomor 15 kan gitu. Jadi Anda silakan penginjilan, kami juga akan membentengi akidah umat kami. Sama-sama kita. Kenapa pakai eho cuma Itu kan tidak ada kopi Bang Handi. Gitu saudaraku ya. Saudara Mora, jadi Anda sudah mengatakan tidak ada yang salah. Emang nggak ada salah. Silakan Anda beritakan Injil. Ayo injilin saya, Bang Suma. Ya, tidak ada keselamatan tanpa menyembah Yesus. Minta dalilnya dong, Paman. Nggak ada dalil. Lalu apa dasarnya menyembah Yesus? Tidak ada dalilnya. Hanya karena ikut-ikutan. Oh, nggak bisa. Keselamatan itu harus dicari berdasarkan dengan pewahyuan. Seperti itu saudaraku. Morah. Lanjut. silahkan kan
Kenapa mulai ngelek-ngelek ya? Terpental saya. Sama Pak De, sabar. Silakan saudara, silakan. Ya, halo, dengar suara? Iya, dengar. Itu kan Bapak sendiri tadi yang membilang bahwa di dalam kitab Injil kami beritakanlah semua Injil kepada semua umat makhluk hidup. Terus? Berarti menurut pandangan Bapak di situ kami hanya memberitakan untuk orang Bapak biar supaya masuk ke Kristen gitu. Kan dalilnya barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Enak kali. Gimana mungkin kami mau percaya? Lawang ajaran kayak begitu nggak ada nabi yang ngajarkan sembah manusia. Itu ajaran nabi mana? Nah, itu dia Pak. Itu semua tergantung tarik diri masing-masing Pak. Ya tapi kan faktanya dihukum katanya kalau tidak percaya. Berarti Bapak percaya itu nanti dihukum? Ya, saya nggak percaya berarti saya mau dihukum. Enak kali saya mau dihukum. Saya harus membantah dong. Ya kan Bapak sendiri tadi yang bilang kalau kami tidak mengikuti nanti dihukum. Bapak bilang. Iya. Lah berarti Bapak percaya bahwa Bapak nanti dihukum? Ya iya. Ini kata dalilnya kan. Kan Anda membicarakan, misalnya nih Anda datang ke rumah kami itu ya, door to door. Bapak, Tuhan di surga mengasihi Bapak. Kalau Bapak tidak percaya kepada Yesus yang datang menembus dosa Bapak, maka akan mati Bapak akan mati dalam dosa Bapak, dan Bapak akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya takutlah kami, ngerilah kami mendengarnya, ya kan? Sebab ada firman Tuhan berkata di dalam Markus 16 nomor 15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kan ada dalilnya kayak begitu. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Takutlah kami dihukum. Nah sekarang apakah ini harus dipercaya data itu? Kita pelajari dulu. Setelah kita pelajari, jangan-jangan ini hoax kan gitu. Nah ternyata setelah kita pelajarin, ini gak ada perintah untuk kemudian menyembah kepada Yesus. Gak ada. Mana perintahnya nyembah kepada Yesus? Mana? Ada? Gak ada. Jadi kami mengatakan ini hoax karena tidak ada perintahnya. Sementara di dalam Matius 17 nomor 5 jelas dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mana? Saya ingin dengar dari mulut Yesus. Mana coba? Pasang kuping saya nih. Wahai manusia, sembahlah aku saja, jangan yang lain. Mana? Gak ada. Nah, sementara teman-teman Kristen menyembah Yesus. Mana perintahnya? Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa dianggap sebagai membuat kejahatan? Karena menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Kalian menyembah aku bukan atas kehendak Bapa. Oh tidak, Yesus, kami menyembahmu karena kehendak Bapa. Mana dalilnya? Sembahlah anakku, mana dalilnya? Kan tidak ada. Dia cuma mengatakan, dengarkanlah dia, dengarkanlah anakku, Yesus. Ya sudah, mari kita dengarkan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Tuhan dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Coba, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan Tuhan. Aku tidak menghakimi dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Lalu mana dasarnya kita tuhankan? Ke ayah nggak ada. Jadi yang menyembah tanpa perintah itu adalah iman membabi buta namanya. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Diusir orang-orang yang tidak yang tidak mendengarkan kehendak Bapa atau yang tidak mengikuti kehendak Bapa. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi gimana? Kami harus iya silakan. Kalau di agama Bapak itu membuat kejahatan dilempar kemana Pak? Neraka. Ya udah sama kan? Ya tapi yang dikatakan membuat kejahatan itu adalah yang menyembah manusia.
Matius 7 nomor 21, coba Anda baca. Dilempar ke neraka orang-orang ini. Saya nggak mau anak keturunan saya dilempar ke neraka, maka saya harus membentengi akidah mereka dengan tampil sebagai apologet di sini. Gitu bang. Jadi orang Bapak menyembah siapa? Allah, Tuhan yang mengutus Yesus. Ada nggak? Tuhan yang mengutus Yesus. Iya. Ya, mungkin itu sama aja Pak. Ya kita juga kan Tuhan yang mengutus Yesus itu, saya bilang tadi kan itu utusan Allah. Yesus itu utusan dari Allah. bukan Yesus, bukan Tuhan. Iya Yesus. Iya, yang saya tanya anak muda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu juru selamat yang utusan dari Allah. Tuhan juga. Ya, dia juru selamat kami, Pak. Dialah yang menyampaikan doa kami ke Allah Bapa. Gimana? Ya, Yesus itu juru selamat kami, karena melalui Dialah kami berdoa supaya doa kami sampai ke Allah Bapa yang ada di surga. Iya. Sekarang dia yang Bapa itu sendiri atau bukan? Utusan, Pak, utusan Allah. Berarti bukan Bapa. Ya gini aja, saya kasih contoh, Pak. Orang tua Bapak melahirkan Bapak. Iya. Ya, orang tua Bapak melahirkan Bapak. Berarti orang tua Bapak mengutus anak-anak Bapak. Ini salah satu contoh ya. Berarti orang tua Bapak mengutus anak-anak Bapak supaya dia memanggil Bapak ayah atau Bapak. Apakah saya adalah bapakku? Itu kan dari saya buat salah satu contoh, Pak. Nah ini makanya contohnya aku pertanyakan. Makanya saya pertanyakan, apakah aku ini adalah bapakku? Bahkan Bang Juma. Gimana tadi, Pak? Apakah aku adalah bapakku? Iya. Gimana ceritanya? Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Oke? Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Apa yang sedang saudara lakukan ini adalah untuk menyesatkan manusia. Bagaimana mungkin Anda mau mengatakan saya adalah bapakku sendiri? Berarti saya, waduh, saya yang Ayolah saudaraku, gunakan akal di dalam beriman, mumpung masih ada kesempatan ya. Pelajari Bibelnya baik-baik. Pelajari Bibelnya baik-baik. Jangan hanya mendengarkan doktrin dan dogma. Bibel Anda sendirilah yang akan mengantarkan kepada Islam, kalau Anda bisa menggunakan akal Anda dengan baik. Bibel Anda lah yang akan mengantarkan hidayah, kalau Anda bisa menggunakan akal dengan baik. Itu. Jangan dulu masuk ke ranah Quran, ke Bibel Anda saja dulu. Kalau Anda dapat menemukan poin-poin kebenaran di dalamnya, yang mana kebenaran itu adalah hasil daripada filter akal Anda sendiri, dan Anda jujur terhadap diri Anda, tidak ego terhadap iman dan doktrin, maka Anda akan menemukan Islam. Islam itu agama rasional, agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan, agama yang sejalan dengan zaman, agama yang sejalan dengan peradaban manusia sampai hari kiamat. Secantik apapun zaman, seindah apapun dan semodern apapun zaman, Al-Quran akan tetap menjadi cahaya di tengah-tengah perkembangan zaman tersebut.
Kalau Anda bandingkan dengan kitab saudara, ya tengoklah malam ini. Bagaimana mungkin kemudian di zaman digital kayak sekarang, dengan mudah orang bisa mengakses semua informasi, ada sekelompok manusia yang kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Itu dulu zaman purbakala, zaman jahiliyah, zaman kuno, orang kemudian menyembah kepada makhluk, menyembah kepada berhala, menyembah kepada roh, menyembah kepada pohon, menyembah kepada sapi, menyembah kepada batu. Itu dulu. Ketika kemudian Islam itu datang, merangsang akal manusia supaya manusia itu bisa sampai kepada hakikat Tuhan yang benar. Seperti itu saudara. Jadi kalau Anda goyah, mending Anda turun dan istirahat. Udah hilang, gurunya. Udah hilang, alhamdulillah. Oke, silakan. Yang lain silakan. Oke, satu ayat. Lukas. Pak Lukas, open mic. Malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz Talib. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua API, barakallah. Barakallah. Lanjut Pak deh, Alif. silakan. Selamat pagi. Iya, Pak Lukas. Gedein dikit suaranya Pak Lukas. Ya, kemarin sudah diterangkan sama Bang Juma mengenai hakikat ketuhanan ya, hakikat ketuhanan, dan saya mendapat pencerahan, mendapat edukasi lah bagaimana di kitab suci Al-Quran itu ketuhanan itu cuman satu ya. Dan saya pernah mendengar Bang Juma pernah berbicara mengenai bahwa kita orang Muslim juga mempercayai Taurat, Injil ya, Bang Juma ya. Yang saya mau tanyakan, apakah selain Al-Quran itu adakah Injil ada di dalam Al-Quran, Bang Juma? Atau Taurat ada di Al-Quran gitu? Apakah terpisah itu? Gitu Bang Juma. Iya. Baik. Apakah jadi Injil, Al-Quran, karena kan Muslim kan mengimani juga Taurat, Injil ya Bang Juma ya. Apa itu terpisah di Al-Quran juga ada Pak itu Pak? Coba Bang Juma, mohonlah pencerahannya Bang Juma. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai, suara saya kedengaran ya? Dengar. Insyaallah taala. Dengar jelas. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Taurat, artinya umat Islam kemudian memahami bagaimana Al-Quran menyelaraskan kemudian firman Tuhan yang datang kepada para nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengatakan begini, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudal linnasi taj'alunahu qarantisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurun kepada manusia. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Ikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu tidak perlihatkan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun nenek moyangmu. Katakanlah Allah menurunkan Taurat itu. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi Al-Quran menarasikan bahwa Nabi Musa menerima Torah
Musa kemudian menjadikan Taurat itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai yang disampaikan oleh Al-Quran. Kami beriman kepada kitab yang datang kepada Nabi Musa disebut Torah, tapi nasib kitab itu sudah dibuat bercerai-berai. Kami beriman kepada Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi kami paham betul bahwa kitab itu kemudian sudah bercampur aduk dengan pengajaran-pengajaran manusia. Apakah kemudian terpisah? Memang terpisah. Karena Injil bukan Al-Quran, Al-Quran bukan Injil, dan juga bukan Torah. Ini adalah tiga kitab yang berbeda, tapi tiga-tiganya berasal dari Allah. Dua kitab ini berasal dari Allah, namun Allah tidak menjamin kemudian kemurniannya untuk bisa sampai di akhir zaman. Kenapa? Karena kitab tersebut hanya berlaku dan hanya berlaku kepada umat yang terkhusus, yaitu Bani Israel saja. Sedangkan Al-Quran bukan untuk satu kaum, tetapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran wajibnya kemudian dijaga oleh Allah sesuai dengan firman-Nya sendiri. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu hafizun. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Jadi Al-Quran karena sudah tidak ada lagi kitab setelahnya, maka Al-Quran itu dijaga sampai akhir zaman. Kenapa? Karena hanya Al-Quran yang dibutuhkan manusia di dalam kehidupannya saat sekarang. Bukan lagi mukjizat membangkitkan orang mati, bukan lagi orang lumpuh berjalan, bukan lagi membelah laut yang dibutuhkan. Tetapi yang dibutuhkan manusia adalah bimbingan menuju kepada Tuhan. Coba lihat Barat, mereka sampai puncak kemudian kejayaan duniawi. Temuan-temuan mereka sudah sampai ke langit, sampai ke bulan. Tapi apakah mereka kemudian bisa hidup bertuhan? Akhirnya mereka kembali mencari Tuhan yang benar itu seperti apa? Gereja kosong dan mereka cenderung menuju Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Silakan. Malam Gurunda, apa kabar? Baik, saudara Jubir. Suara saya jelas? Jelas. Jelas, cuman agak meruncing. Anda berbicara melalui kuping. Monggo dilanjut dulu teman saya Lukas tuh, silakan. Iya. Oke, Bir. Terima kasih. Ya Bang Setelah itu Bir, mungkin ke bawahin dikit. Iya, gimana Bang Lukas? Ya, saya sudah mengerti itu bahwa Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu kitab yang terakhir dinujulkan Allah ya ke manusia. Tadi Bang Juma bilang Al-Quran yang bisa relevan dengan dunia zaman yang sekarang ini, yang dengan teknologi yang canggih. Kira-kira relevannya yang ke dunia sekarang ini di Al-Quran bisa kasih contoh Bang Juma? Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara Al-Quran, itu artinya kita sedang berbicara mengenai satu kaidah di dalam kehidupan manusia, di mana menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita selaku pemimpin ke bumi. Ya. Makanya ketika Al-Quran menarasi Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat 53, apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ini? Sanurihim ayatina fil afaq. Lihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Maksud daripada ayat ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan di alam semesta itu menjadikan kemudian orang yang berpikir apa yang mereka temukan di alam semesta, di laut, di darat, di udara, itu sebagai acuan untuk bahwa ada pencipta yang kemudian mengadakan itu. Nah, di mana diuraikan ini? Di Al-Quran. Ketika kemudian Rasulullah SAW bicara bagaimana dasar laut, bagaimana kondisi laut,
mana kemudian tanah, bagaimana unsur tanah, apa manfaat daripada unsur tanah saja yang kemudian tercipta dari yang unsur tanah tersebut. Begitu juga di udara. Maka Quran sudah menguraikan itu. Maka yang kita butuhkan pengetahuan. Tidak. Yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran kemudian menjelaskan aran isinya. Kajian kontemporer untuk menuju mujizat Al-Quran bukan hanya secara teori, bukan bersifat metafisis ya orang-orang beriman, namun jauh daripada itu jadi sebuah kebenaran yang bersifat objektif, empiris, yang kemudian pada ujungnya dapat diyakini bahwa orang-orang non-muslim jika mereka kemudian di luar Islam menemukan keadaan di mana keadaan itu adalah hal yang menjadi yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan, ternyata di Al-Quran itu lebih dulu sudah disampaikan. Inilah yang kemudian katakan bahwa ketika kita berbicara mengenai hukum, yang kita butuhkan zaman sekarang ini adalah apa? Teknik, baik itu yang bersifat empiris atau apapun itu, yang mana kaidah-kaidah terperinci dan terstruktur oleh wahyuan Al-Quran, dan ajaibnya 1400 tahun silam. Contoh misalnya jika diterangkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim adanya kobaran api di dalam lautan yang diterangkan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6, Al-Infitar ayat 3, Takwir ayat 6. Bagaimana kemudian ini bisa ditemukan bahwa di dalam dasar laut itu ternyata ada kobaran api nyala. Bagaimana orang 1400 silam itu bisa menemukan itu? Tidak ada alat, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada hasil riset yang kemudian menerangkan, ada buku dari peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban Mesir, peradaban India, atau peradaban apapun sajikan sebuah pengajaran yang diasaskan dengan kaidah yang ada menjelaskan adanya api di dalam laut. Ini kalau bukan karena firman Allah menjelaskan, lalu apa lagi? Itu dia, Bang. Itu jelas itu. Jadi Al-Quran dinujul oleh Allah Ta'ala ke umat manusia dari awal sampai sekarang itu memang terus mengikuti perkembangan zaman yang Bang Juma ya. Jadi yang mau saya pertanyakan kembali Bang Juma, satu lagi itu saya tidak tahu entah sama enggak Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Mengapa ada di Al-Quran itu kataan Isa Al-Masih yang ada persamaannya dengan Yesus Kristus, Bang Juma? Apakah memang itu sudah memang sudah seperti itu di Al-Quran sudah ada, Bang Juma? Iya. Jadi kalau di Al-Quran, Bang, kan bahwasanya ada pertanyaan Allah kepada manusia yang kemudian yang disembah oleh miliaran manusia, di mana manusia yang baik ini kelak akan dihakimi oleh Allah. Kenapa dia dihakimi? Ini kita berbicara logika, mohon izin waktunya sebentar teman-teman. Al-Quran menarasikan gini. Wa isqalallah Isa bin Maryam a anta qulta lintakhizuni wa ummi haili min dunillah. Ini kan aneh ya. Kalau kita berkait dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran, ini aneh. Kok bisa ada yang kayak gini?
Ketika Allah berfirman, wahai Isa Maryam, ini sedang berbicara seorang yang kemudian dicipta di atas muka bumi, lalu jadi yang datang di atas muka bumi ini menurut Al-Quran, ada manusia yang diutus di ini yang kemudian disembah oleh sekelompok manusia sehingga muncul data ini di dalam Al-Quran. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang ini, orang-orang tersebut, jadikan aku sebagai dua Tuhan daripada Allah. Ini Al-Quran. Muncul pertanyaan, agama mana ini yang dikena nih? Kok ada bisa kemudian orang yang disembah selain daripada Allah? Siapa agama yang menyembah manusia selain daripada Allah? Ternyata Kristus. Kenapa kita kaitkan kepada Allah? Karena Allah yang datang kepada para nabi. Kepada Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Musa, ke Daud, Salomo, Isa alaihis. Di antara mereka kemudian Abraham, Musa, Daud, di antara mereka ada yang disembah oleh. Ternyata yang disembah oleh manusia cek per cek diganti menjadi Yesus. Nah ini makanya kalau hari ini andai saja Yesus itu datang di tengah-tengah kita, teman-teman Kristen memanggil Yesus, Yesus tidak akan balik, bang. Kenapa? Itu bukan namanya. Tapi kalau dia dipanggil Isa, pasti dia balik. Karena dalam bahasa Aram disebut Isa. Nah inilah, kalau Anda berkata, kenapa di dalam ada Isa, kenapa di dalam kami ada Yesus? Karena sebenarnya kita secara tentang oknum yang sama. Yang membedakan ke perspektif cerita. Cerita dalam Al-Quran dan cerita di dalam kitab saudara. Akan adalah Al-Quranul Karim itu kami imani berasal dari langit yang maha menyaksikan. Makanya beliau mengatakan, in kuntu qad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ka anta 'allamul ghuyub. Apakah kamu yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada apa? Kata Isa, maha suci engkau mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ini seirama dengan Yohanes 9. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintah kemudian untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jika mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahui Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, kata Isa alaihissalam. Tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau mengetahui segala yang gaib. Berarti kejadian 2000 tahun yang lalu yang tahu itu adalah Allah. Maka kemudian menceritakan itu kepada Salam perihal apa yang terjadi pada masa 2000 tahun tersebut. Tetapi ada enggak di dalam kitab kanonik juga ada yang mencel bahwa Yesus begini, Yesus begono, Yesus begini, Yesus begono. Sekarang permasalahannya yang menceritakan adalah orang yang sesama Yesus kah? Orang yang duduk bersama dengan Yesus kah? Orang yang kejaran dengan Yesus kah? Atau mereka nabi bukan rasul tetapi hanya yang kemudian kitabnya diloloskan pada saat konsili lalu dijadikan ini sebagai firman. Untuk menelaah itu mari kita uji apakah Yesus Lukas. Untuk mengebal catatan-catatan Lukas, Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Begitu banyak 14 buku yang oleh Paulus. Sedangkan Yesus hanya memiliki waktu 3 tahun mengajar. Dia mengajar Yohanes. Kapan dia mengajar Lukas? Kapan Paulus? Kapan dia mengajar Matius? Sedang menulis ini bukan cuma satu bab kitab. Kitab-kitab mereka itu clipping kemudian ketika dikumpulkan dari mereka. Tidak pernah. Sedangkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada mereka telah aku sampaikan kepada mereka. Hanya kitab saudara dituliskan jauhan tahun setelah Yesus itu tidak ada di dunia. Lalu mana firman yang tadi? Kok baru diselidiki
baru disusun, baru dipersaksikan dari kesaksian-kesaksian, kesaksiannya pun tidak tahu siapa. Lalu Yesus menyampaikan firman yang engkau berikan telah mereka, telah aku sampaikan. Berarti murid sudah. Iya, silakan. Orangnya udah nggak ada. Oh Atau iya, kemana? sorry. Iya, soalnya udah. saya tutup mata soalnya. Iya. Nggak tahu beliau kemana. Silakan. Daman, silakan Bang Handi. Tapi saya tertarik nih Bang Juma mengenai apa namanya peristiwa ada api di dalam laut. Itu luar biasa. Itu suatu apa namanya penemuan yang luar biasa dan sinkron sih apa yang dikatakan oleh Quran itu juga dikonfirmasi oleh fakta-fakta ilmiah atau fakta-fakta sejarah bahwa memang ada apa namanya lautan api dalam tanda kutip Berni Islam ya? Ya? Berni Islam. Lah, lihat dari profil ini jubir Bang Sugi. Bang Sugi lu Enggak, soalnya kok itu apa salib biru itu. ini jubir Bang Sugi. Memang beliau masih Kristen beliau. Oke, lanjut dulu ya Bang Sugi ya. Kristen ya? Iya. Oke, lanjut. Oke, Bang. Jadi Kristen itu orang lama beliau ini. Orang lama Kristen ini, Pak Jubir ini dulu 6 tahun berguru sama saya nggak lulus. Terusin. Oke, jadi itu luar biasa. Jadi maksudnya ada konfirmasi gitu. Tapi kalau ketika yang membuat saya kaget itu ketika Gurunda mengatakan bahwa tidak ada kitab suci dimanapun yang mengatakan itu dan hanya Quran sebagai penyempurna. Jadi menurut Gurunda bahwa kitab-kitab terdahulu itu tidak pernah menuliskan hal-hal seperti itu. Maka menurut saya sih ya mungkin itu hanya kurang informasi saja untuk Gurunda. Sebab di dalam Alkitab itu begitu banyak. Kita bisa lihat di Wahyu, di kitab Wahyu, kitab Markus, terus juga di Yesaya ada begitu banyak istilah-istilah api di dalam lautan itu. Walau memang konteks itu ya berbicara tentang penghukuman. Tetapi mengenai kata api di dalam lautan itu bukan sesuatu hal yang baru karena sudah familiar pada orang zaman-zaman pada waktu itu. Nah, Bang Juma melihat ini bagaimana menanggapinya? Silakan. Ya, baik. Yang Anda maksud itu salah satunya adalah Wahyu 20 nomor 20 bukan? Ya, bukan. Kan kemudian iblis tatkan mereka parkan ke dalam lautan api dan bukan itu. Gurunda suaranya putus-putus loh Gurunda, nge-lag banyak hilang. Saya izin Matius 8 ayat 11 sampai 12, Matius 22 ayat 13 sampai 14, Matius 25 ayat 30 sampai ayat 25 sampai 30 dan masih banyak lagi Markus 9 ayat 43 sampai 48. Jadi istilah-istilah atau apa namanya penemuan kata-kata sebentar Bang Jubir itu, ya. Bang Zumanya itu apa nge-lag itu sinyalnya, hilang suaranya. Saya izin ke host dulu sebentar host. Mungkin Bang Ibes kebetulan ada yang mau login katanya. Host cek. Ini kebetulan Gurunda suaranya juga putus-putus loh. Kok malah turun? Ya putus-putus banyak ini. Kalau suara saya kedengaran Ustaz Alip? Jelas. Agak sih mana kau otomatis tak buka? Ya itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu Bang Juma kepental juga kan? Kata. Sebaiknya diupdate dulu deh TikToknya nih. Saya update langsung lancar nih. Enggak, sama aja Pak De, semua ngalamin. Iya, coba diupdate. Ini baru saya update nih tadi ini. Sudah saya update juga Pak De, sama aja. Kalau udah penonton kebanyakan gitu. Nggak ada obatnya.
Kadang TikToknya kan update sendiri di belakang layar, tahu-tahu kita kepental aja gitu. Ada juga kayak gitu, kita sering. Iya, itu tadi saya kepental gara-gara apa? Selesai update kepental. Tapi ini bagus sih, nggak seperti tadi ngelek-ngelek, nggak karu-karuan. Itu sinyal Bang Zuma kayaknya. Moderat Lagi- apa? Host, Memang- izin host, aman host. Makassar ini untuk urusan jaringan memang kurang bagus di sana itu. Waduh. Buset. Iya ini Beda juga dong, beda sama Rio dong. host izin naikin yang namanya I love myself. Namanya itu, nama TikToknya itu Magdalena Saingo. Mas Engo. Untuk apa suara lantang jaringan nggak mendukung? Apa sih Ustaz? Percuma. Aduh. Suaranya lantang, jaringan mendukung gitu, keren itu. Ini enggak. Maksudnya lantang kayak begini. Enggak, saya lagi nyindir Bang Juma aja. Oh, kira. Soalnya songkar saya sama kayak Bang Zuma. Ini sebenarnya bukan masalah si kenal apa. Memang kalau udah melebihi begini kadang-kadang udah beberapa hari ini gitu. Mulai dari kemarin di kasus tempatnya Julius. Mulai dari situ Pak De. Cek suara saya kedengaran nggak ini? Iya, Kedengaran betul. Burunda. Alhamdulillah. Sebentar. Siapa yang mau login? Oh, tuh, waduh, tabrakan truk. Ini saya Tabrakan turunin. truk. Aduh, Apa nih? turunin aja dulu. Truknya lagi tabrakan. Jadi gini, bukan saudara, temen namanya M Robi. Beliau ini punya teman perempuan, terus beliau berinisiatif mengarahkan ke saya. Tadi kita telepon-teleponan beberapa menit, kisaran 5 menit, 1 jam lah kurang lebih. Nah, dia bertanya-tanya tentang Islam, saya jelaskan sedikit yang saya paham. Dan dia juga benar-benar serius ingin mengajarkan ingin belajar Islam. Alhamdulillah dia sudah bersedia ingin mualaf malam ini, makanya saya arahkan ketemu aja langsung dengan Gurunda karena saya juga masih nggak pede untuk mensyahadatkan gitu. Saya memastikan semuanya, apakah bisa open camp, apakah bisa ini itu, insya Allah dia memastikan semua itu. Dan sekarang beliau lagi deg-degan, lagi nervous, lagi deg-degan. Di bawah ada nggak nama koin hamba Allah? Gak ada, Bang. Nggak ada ya? Atau ini I love myself? Gak ada juga. Kenapa Wait, suaranya mungkin lagi dicari begitu? sebentar. Ini lagi saya koordinasi. Ngantuk ya Bang Sadli ya? Kayaknya sih gitu. Sadli udah 6 hari 6 malam belum tidur. Iya betul. Dan dia juga sebenarnya minta permintaan kalau bisa nggak perlu ada Kristen dulu yang di atas. Kalau boleh katanya. Tadi dia Oh, ngomong. boleh. Iya, dia Ini minta. Johnny Pos siapa ini Johnny Pos? Ya sambil Halo naikin Bang Johnny dulu. Pos. Sambil Iya, naikin dia- aja dulu, sambil Iya, ngobrol dulu sama Johnny Pos. Kalau sudah ada baru sterilkan. Gitu. Belum ada request ya sebentar ya. Bang Johnny Pos. Good Ya. night. Ya, Who are you today? fine Bang. Are you know what? No, what Bang. Atau Bang Ibes dijadikan moderator aja biar Bang Ibes bisa ngecek sendiri gitu. Ya betul sekali. Bang Joni bagaimana Bang Joni? Apa yang tidak ingin disampaikan Bang Joni? Karena Anda bawa truk ini, takut kita nih keseruduk. Iya, tadi udah tabrakan tuh truknya. Gerombang. Coba Dinda jadikan saya moderator. Ayo Bang Joni. Kalau bisa Bang Joni aja jadi moderator.
Johnny, Johnny, Johnny. Kena nanti. Kena apa kamu diam? Emang parah ya ngeleknya ya? Ini saya aman loh setelah update. Bener. Iya, tunggu aja nanti masalahnya di beberapa. Ustadz Sugi berarti gara-gara Ustadz Sugi sekarang udah lancar nih. No, udah lancar ya. Nah, ini koin hamba Allah. Ini turunkan Pak Nah, Joni. itu hamba Allah. Joni turunkan. Koin hamba Allah ini teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya bisa masuknya Baginda Bang Zuma ini, Masya Allah. Aki, sehat? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Gimana abangku, sehat abang Bang Zumaku? Iya. Aku tuh kepengen komunikasi langsung sama beliau, kayaknya susah bener ya. Kita ini aja dipercepat aja sih. Baik, Kalau silakan ini- itu udah masuk, silakan dimasukkan itu, udah di bawah tapping. Udah di bawah tapping ya? Oh, syukurlah. Iya. Ya kalau mau bicara sama Bang Juma itu lewat belakang, bisa melalui saya kayak gitu. Berani bayar berapa? Aman itu. Saya sambungkan. Masya Allah. Itu udah ada di belakang. Harusnya dalam dulu. Namanya I love myself ya, gitu ya? Iya betul sekali. Ya. Ikuti kata-kata saya deh ya, saya pandu ya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Tidur. Belum. Oh, Oh, bukan gitu ya. Tidur. langsung tidur tuh. Alberto sama si siapa ya? Di badai. Di Wade. Tarik napas. Gimana kok belum naik ya? Apa atau jaringannya? Orang gurunya mau kendi ya kayak gitulah. Nah, apa? Udah ada belum abangku? Bang Juma di mana kini? Di gunung kah apa? Di Farkas? Di rumah. Oh, di rumah. Itu kelihatan tadi wallpapernya. Di rumah aja di rumah aja ngelek. Emang jaringan Ustadz Sugi, jaringan. Apa gunanya HP bagus kalau jaringan aja pengaruh? Lah, kayak iPhone 14. Kalau enggak Samsung lipat. Kena jaringan ngelek juga sama aja. Betul. Matu petapa tasaka matu. Tajam nih. Sebenarnya sih ini masalah baru beberapa hari ini begini nih. Dari kemarin. Belum ada request. Coba, Akhi, disuruh ini dulu, dikeluar dulu dari TikTok, di refresh dulu, baru masuk lagi. Yang pakai emulator di PC aman-aman aja dia. Antang gitu. Ngelek juga tadi saya Bang Andi. Enggak, aman. Saya tadi pakai ngelek terus, apalagi pas debat sama apa tadi? Pakai apa Ustad? Pendeta gigi nongol itu tadi, waduh kacau. Nggak boleh. Udah belum abangku? Belum ada tadi dah. Belum ada. Udah. Itu yang tangting itu suara apaan sih? Dari tadi tangting. Lagi makan bakso Ustaz Sugi. Iya. Saya pakai Nexian nge-lag biasa. Enggak, santai aja. Bang Andi bukannya pakai OBS browser Bang Andi? Enggak, kalau pakai browser itu nge-lag. Kalau emulator enggak. Memang iya. Kalau nggak mau nge-lag pakai VPN. Yang bilang Sugi turun, kalau saya bilang diblokir loh ya. Jangan macam-macam loh. Coba nulis Sugi turun gitu, kalau nggak saya blokir itu orang. Hilang nanti kau. Kerja berarti banyak banget Ustadz yang ngomong gitu. Enggak, gara-gara Bang Juma saya bilang HP-nya jelek itu pada ngamuk dia. Netizen di bawah. Koin di telepon aja dulu. Telepon dulu. Ngarsat, silakan coba Bang Suro ini. Coba, sudah ada belum? Di bawah, Dinda, belum ya?
Itu sudah banyak yang tapping dia udah nongol. Cuman buset. Jaringan. Jadi nanti jangan langsung syahadat dulu, tanyain dulu kenapa. Iyalah, paling nggak bisa open cam gitu. Bisa. Tadi saya udah konfirmasi kok. Sip. Kenapa dan mengapa begitu. Cek. Lancar Bunda. Iya. Aman terkendali. Alhamdulillah. Tapi kata tuh ngena Ustadz Sugi update tuh apa? Setelah terupdate di HP saya ini, kalau bukan lagi gerak-gerak gambar, tapi bergaris biru-biru yang bicara. Setelah terupdate. Iya. Bagus. Kita udah berapa hari yang lalu, Bang? Update lagi. Berarti minta update lagi itu, Ustaz. Kayaknya. Coba Mana nih? dicek Kok di nggak bisa Play Store, coba dicek di Play Store. Bener enggak udah update lagi. Karena Update saya juga otomatis. Ini saya update langsung lancar nih. Aku tertawa nonton videonya pastor yang di grup yang di ini beneran. Yang mana? Ada yang komen, loh kok ngantuk pastornya? Yang debat tadi? Bukan di grup API. Oh. Pastor R. Stefanus. Bunda Rahma ketik di grup. Sebenarnya ada pastor di Komalku. Sebenarnya ada 2 yang mau syahadat, yang satu baru lahiran. Maksudnya? Masya Allah. Ada 2. Iya, juga. Oh, ibu-ibu baru ngelahirin mau syahadat gitu. Iya. Oh, kirain anaknya yang baru lahir mau syahadat. Ada aja. Yang baru lahiran ini, tapi nanti belakangan aja dulu. Masih dalam pemulihan dulu. Dia kepengen sih ke pemulihan dulu sebentar Bang, katanya. Masih sakit. Allahu Akbar. Ya mau ketemu besok yang mau ketemu di ini di Starbucks Pamulang? Iya, yang itu. Itu masih dalam pemulihan. Oke. Iya, kalau ini kayak ini kan beda lagi. Itu nanti kalau dia minta disunat, ini uang untuk mualaf ada di saya 500.000. Perempuan. Oh, perempuan, nggak apa-apa deh. Perempuan. Makun Rai Ustaz Sugi. Mak, kok belum bisa ya? Belum ini ya? Kenapa ya? Coba dikoordinasi dulu lagi. Oh, siap. Iya, suruh keluar dulu, masuk lagi. Soalnya kok begini kalau kita nunggu lama di sini ntar. Oke, siap. Pada tidur loh orang ngantuk. Orang ngantuk. Oke, baik. Sebentar. Iya, biasanya seorang ngantuk Dulu ya. tidur. Pak Ustadz Zuma ya, semuanya guru ya. Siap, Adinda. Terima kasih banyak, Masya Allah. Bang Robi. Nyebutin merek saya. Jadi beliau yang telepon-teleponan sebelumnya dari siang tadi sampai maghrib jam sore. Terus dia hubungi saya bilang saya lagi di luar. Nah begitu sampai rumah tadi baru bisa call friends bertiga. Jadi dia ditanya jadi dia ngerasa kayak dia didoain sama temennya yang muslim. Kok dia ngerasa tenang sekali, damai, tenang katanya. Saya jelasin pelan-pelan, terus pertanyaannya Udah gimana tuh? Perbandingannya. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu, nanti diinterupsi aja nanti. Kita review dulu tadi. Bang Juma masih belum ngantuk kan? Belum. Kok gue yang jawab sendiri? Iya Bang Edi. Nggak, di-review lagi tadi. Siapa sih itu tadi? Si pendeta beneran tuh si Dede. Iya, pendeta, dia ngaku pendeta. Pendeta dia. Dia yang ngajak Bang Juma diskusi apa gimana sih? Iya. Kemarin diskusi di
ukhti Hesti. Saya kasih data Yohanes 8:42, dia pelintir. Saya katakan Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri, dia pelintir sendiri sama dia. Dia bilang, oh itu coba dibaca dengan baik, kata dia gitu kan. Data yang benar itu dialah yang baca. Dia katakan bahwa aku datang bukan hanya kehendakku sendiri. Aku datang bukan hanya atas kehendakku. Dia tambahkan kata hanya di situ. Padahal tidak ada. Di original teksnya pun tidak ada kata mono. Tapi dia tambah. Akhirnya karena malu, dia bilang, ya sudah kalau gitu besok ya. Saya tantang Anda untuk berdiskusi besok, kata dia gitu. Oke, ujung-ujungnya tantang besok. Ya inilah yang terjadi malam ini. Mati kering dia. Emang pendeta kayak gitu masih ada rasa malu? Ya itu dia makanya. Saya sih curiga dia gak ada malu lagi gitu loh Bang Andi. Karena kalau ada malunya ndak mungkin gitu kan. Kalau saya pelajari sih tadi Bang Juma, dia itu kecapean melawan data yang ada di Bible-nya sendiri. Itulah dia. Kasihan kurasa. Dinda Saya malah Sadli iba. bisa dijadikan saya moderator nggak? Izin Dinda. Biar pantau di bawah ya. Bang, Ya, sudah dari tadi saya jadikan moderator. Masya Allah, tapi tidak bisa menaik turunkan ini, belum dicentang itu, naik turunkan penonton. Nggak ada request, belum ada request ya. Ah, tiba deh, sani. Tendre naik, mak bicara. Niga. Iya rumah pun lo teri sih. Oh, ya semoga aja lah. Coba orang saya taplon. Saya taplon dulu bentar. Orang dapat hidayah itu ya gitu. Tidak gampang orang melepaskan iman itu untuk menuju kepada iman yang lain. Yang kedua tadi itu Bang Juma, setelah itu ada lagi kan satu. Dia bertanya, kok ada ustadz bisa murtad gitu? Ya, ditanggapi Pak D tadi juga, mungkin Bang Juma bisa memberi klarifikasi gitu. Nah ini, mungkin Bang Juma bisa memberi klarifikasi gitu. Gimana, poin? Ya, itu tadi sudah udah sampai tapping di bawah, udah sampai mau kita berikan udah. Ini udah masuk itu orangnya. Ya udah dinaikkan aja guys kalau udah ada. Sambil komen di bawah. Coba komen di bawah. Ya kalau ada ya, daripada kosong gini. Komen yang banyak. Coba yang lain nggak usah komen dulu biar. Ya, coba yang lain ditahan dulu komennya, ditahan. Ini yang cobaan, ditahan ya. Muhammad PDM kan nih. Ditahan ya, ditahan. Typing stop dulu sementara semua typing sementara di stop dulu. Iya, di stop dulu. Kecuali Kristen, kalau Kristen kan pasti tuh. Biar kelihatan siapa dia. Dan kali ini. Nah, dek aja. Ayo dong dengerin dong, stop typing dulu. Iya kalau nulis stop juga typing juga namanya. Oke. Siapa? My love, tadi ketik aku kata sandi aku, tolong kamu typing coba. Yang aku udah kasih di WA. Tolong di typing coba. Aku bisa baca nggak di sini? Oke, yang masih typing oten ya, yang masih typing oten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, masih aja. Jangan juga kali. Ya. Tolong stop dulu typingnya ya. Itu ada kita tunggu dia typing dulu. Itu tuh ada yang nanya, Putra nanya itu, apakah mensyahadatkan online itu sah nih? Bang Zuma mau nanya, Bang kalau mau syahadat via online sah nggak? Bang secara Islam tolong dijawab Bang Zuma. Sah. Belum ada request. Jadi Dicoba, syahadat apa ya? Ada koin nggak 1, 2 gitu? Coba di
lemparkan koin kali aja bisa ditangkap sama ininya, hostnya gitu. Tadi Atau udah apa? katanya, udah absen. Belum ada. Yakuza, Erwin, The Friends, Markop, Cahaya. Syahadat online sah. Siapa bilang enggak? Lebih bagus lagi biar publik bisa tahu, apalagi open camp. Ya, Nggak kena fitnah lagi nanti kalau dia ke masjid. jangankan syahadat online disaksikan orang banyak, di kamar sendiri langsung mengucap 2 kalimat syahadat sah. Makanya itu kita punya dasar itu, syahadat sendiri aja sah, bagaimana pula kalau disaksikan oleh orang lain. Sah. Yang penting sebelum syahadat online itu datanya diminta dulu ke admin. Coba apalagi dulu, on cam gitu ya. apa? Saudari Magdalena keluar dulu dari TikTok, betul-betul keluar dulu dari TikTok, baru masuk lagi. Bukan keluar cuma ini, di refresh ulang. Coba di ini. Fikri, Nik, Tengku. Gimana Bang Koin? Udah dikonfirmasi tadi? Udah dari tadi sebenarnya dia standby di bawah katanya. Dari tadi standby lah, jaringan emang sering kayak gitu. Kemarin juga ada akunnya Paduka, dia mau naik nggak kelihatan. Oke, sambil nunggu kita isi dulu kajian ya. Oke, kan tahu kan ada di bawah dia. Tapi kadang harus host juga yang ngelihat, kadang host doang yang kelihatan, moderator enggak. Agak lain emang kadang-kadang. Aku patuh terus Bang. Daripada kosong ini. Oke. Oke, sambil nunggu ya. Host tahu kan namanya? Dinaikin aja kalau dia ada. Myself. Siap, Bang. Namanya I love myself. Oke. Siap. Makasih, host. Ya udah, kembali ke topik dulu. Tadi ini harus diluruskan. Tadi ada semacam framing itu. Manyuma masih monitor? Masih. Tapi kok nggak ada suara? Lagi online. Oh, gitu loh tadi framingnya Oten itu loh. Katanya banyak ustadz yang murtad begitu. Nah, ustadz siapa ya kira-kira murtad? Dia kalau ustadz beneran nggak mungkin murtad. Itu framingnya tadi itu. Kok jadi getar-getar gini semua ya? Terus dimintain tadi contohnya ya apa? Siapa orangnya, katanya ada di YouTube. Ustadz siapa tadi disebut tuh? Jadi inilah orang-orang ini, kalau ada yang mengaku ustadz murtad, diberi tempat sama dia, seneng dia. Wow, mantap dijadiin narasumber tuh. Gitu. Punya nilai jual Bang Andi. Iya. Kalau dia ngaku ustadz punya nilai jual. Walaupun mereka itu ditipu sebenarnya. Seneng dia ditipu. Ya. Contohnya Muhammad Yasin yang pernah kita jebak di CCC dulu itu kan. Ngakunya ustadz itu. Masa katanya di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya begini. Wala tamta ala Yahudi wala Nasoro. Apa ayat begitu? Di mana ada ayat Quran seperti itu? Wala tamta ala Yahudi wala Nasoro katanya. Artinya orang Muslim tidak akan pernah senang melihat orang Kristen merdeka. Ini gila betul. Nah, itu dia. Aduh. Nah, ini dia nih. Kalau itu udah di sini, udah di room beliau. Udah naik. Iya udah. Halo Self. Coba request kembali gitu. Nama akunnya I love myself itu ya? Iya betul. Ya betul. Aku videokan ya. Yang request. Ya udah nggak usah. Yang jelas belum ada.
Belum ada lu. Nggak usah open cam nanti bongkar. Coba tes aja gini, dimatiin dulu komentarnya terus dihidupin lagi. Mana tahu itu ini ya solusinya. Ya matiin dulu apa? Ya, komentarnya. Di bawah, kan kok nggak masuk itu katanya. Nggak ngaruh kali komentar. Ngaruh juga sih, Bang Andi. Kalau terlalu banyak nge-lag juga itu bikin HP itu. Coba typing kata sandi saya P gitu coba. Di bawah ada P gitu. Gini aja, gini aja teman-teman ya. Sebagian yang ada nonton 5.000 nih, kan di YouTube juga lagi live tuh, ya lagi live ya sambil Anda partisipan, ya nonton di Itu YouTube dia. dong. Ya pindah ke YouTube dong, sekali-sekali dong, ya berkenalan netizen yang ada di YouTube gitu. Ya. Ya, ada YouTube-nya Zulkifli Mabas, ada juga YouTube saya lagi live nih Andi Slebes Channel. Sini kan 5.000 pindah dong sebagian di sana coba. 5 menit kayak balik lagi gitu. Ayo dong. Ya. Ke Andi Slebes Channel deh. Coba pindah dulu. Di YouTube lebih enteng. Cepetan. Modus dia. Ya ini kan usaha Pak deh. Gimana sih? Iya betul nggak apa-apa. Kan promo. Oh iya betul. Pak Ade nggak mau lihat orang seneng ya. Inilah kelebihannya Andi Slebes Channel gitu loh. Sambil bicara mulai nge-lag nih. Ada edukasi gitu. Abang coba dikonfirmasi bang. Apanya bang? Dibantu konfirmasi sama beliau. Ini Pak udah di sini beliau. Maksudnya udah minta permintaan? Udah. Nah, itu dia kirim apa itu? Kirim punya itu. Ini dia ngirim. Itu tuh. Iya. Udah saya jambak. Silakan diterima. Silakan. Terima Mbak. Iya. Jaringan kayak. Ini dia. Ada orang musyahadat aja kok susah banget sih ya. Kalau IBES mau naik aja gampang banget. Ini orang musyahadat susah. Dia Gimana nggak sih? tahu kalau gue sejam antri di bawah. Gak bisa naik jaringan kayak. Coba keluar dulu deh. Udah belum sih di refresh? Keluar dulu. Udah ada. Di TikTok. Oh ya, mana. Apakah saat ini Roh Kudus sedang tak rela? Jangan begitu. Ini dia nih. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Ustaz Ali terpental ya. I love you. Assalamualaikum. I love you. Bukannya I love you itu. Baca Ustaz. Halo, assalamualaikum. Headset kamu biasaan deh. Coba kamu di headsetnya diperbaiki dulu coba headsetnya. Kalau nggak usah pakai headset. Aduh, malah turun lagi. Kayaknya memang jaringan nih. Jaringan berarti, masya Allah. Coba diupdate ininya, TikToknya. Mati pada, maka sholat-sholatnya. Ini banyak dari TikTok yang berlarian ke YouTube typing. Yang promosi Bang Adi ngapa ke Bang Juma larinya ya? Itu dia makanya. Kok lari ke sini? Masya Allah. Bang Juma saya juga ada pindah sih. Ada yang pindah banyak juga. Ke Dinda Alif juga, Alif Channel. Saya kan dari awal tadi pindah sebagian ke Zulkifli Mabas atau ke Andi Slebes Channel, kan sama aja. Zulkifli Mabas banyak penonton kan, hasilnya juga larinya ke rekening gua, kan sama aja. Bisa aja Bang Andi.
Ya udah nggak apa-apa ke Itu udah Zulkifli ada, Mabas ada atau tuh. ke Anies Labis channel ada. ya. Abang ada tuh, udah pay tuh, udah kasih ini, masuk di piping. Ada lagi tuh, itu udah kasih. Coba dulu. Ya, minta masuk tuh di typing. Silakan diterima. I love myself. Bang Ibes mana? Coba typing lagi, coba. Nah, Udah saya jambak. halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Gurunda. Nanti kalau Gurunda kepental, hati-hati ya kalau langsung naik ke Komal. Soalnya sekarang kayaknya lagi nggak tahu apakah updatean otomatis langsung kebuka kamera atau gimana, kayak Zoom. Takutnya. Oke Gurunda. Oke, sip 86. Lanjut. Ayo. Silakan open cam Mbak. I love you. Ada kain dulu nggak di situ untuk nutupin auratnya? Ada kain apa aja di situ yang bisa buat tutupin aurat? Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial deh, saya seumur-umur tuh gak open cam, ya udah hadiah buat kamu nih. Jadi kita mau ngapain ini? Mau syahadat? Saudara kita ini mau... Aduh, jangan di close camnya Mbak. Siapa sih? Di mute HP-nya. Halo Mbak myself. Ya. Halo. Oh iya. Ya, sama. Silakan Bang Zuma, monggo. Kenapa Bang Zuma jadi nepers ya? Halo. Bang Zuma kayaknya sinyalnya nih. Mungkin jaringannya kali. Ya silakan di apa dulu, ditanya-tanya dulu Bang Andi. Udah lama mempelajari Islam, Mbak? Belum lama. Belum lama? Berapa bulan? Baru 2 minggu gitu sama teman. Masya Allah, 2 minggu dalam waktu sesingkat itu kok bisa tertarik kepada Islam ini. Apa yang menjadi apa Mbak? Yang menarik itu apanya gitu? Yang menarik itu pada saat didoakan dan dengar-dengar lagu agama Islam gitu. Itu Ya, rasanya ya, ya. nyaman dan tentram. Bukannya lagu-lagu di Kristen, lagu-lagu rohani lebih syahdu enggak? Memang lebih syahdu, tapi itu rasanya agak menyentuh hati itu. Masya Allah, memang ya. Kalau sudah dapat hidayah ini, Masya Allah. Monggo Ustaz Talib. Lah, dimonggoin. Oh iya, Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, kita langsung syahadat ya. Ya, yang penting mbaknya tidak ada paksaan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, kan intinya itu. Memang benar-benar tulus dari hati ingin memeluk agama Islam. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, kan gitu ya. Ditanya dulu
agama sebelumnya gitu loh. Purani. Ya kan belum dipublish. Ya, dari agama mana, Mbak? Sebelumnya agamanya? Saya agama Kristen Protestan. Protestan gitu ya. Malam ini kita bisa langsung bersyahadat. Kenapa menangis? Bisa ya, Mbak? Kalau memang sudah bersedia, yuk kita bersyahadat sama-sama yuk. Disaksikan 5.700 manusia di TikTok dan di channel saya 2,2 manusia. 2.200 manusia. Anda ditonton dan disaksikan kurang lebih 10.000 manusia pada malam hari ini. Gimana? Kita masuk ke syahadat? Bisa? Siap? Siap. Oke, baik. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Jangan menyebut nama Allah Yang maha pemurah lagi maha penyayang. yang maha pemurah dan maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi saudari kita selamat datang di Islam. Semoga dengan menjadi seorang Islam bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Sebagai orang Islam tentu kita diminta untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan juga menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Ya. Ada yang kurang satu lagi, Ahi. Hablum minan nas. Ya. Dan saya minta Anda Ada yang kurang satu lagi. mempersaksikan, ikuti saya ya. Ya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Kalau kau keluarkan. Ini pendeta Dedek kalau mendengar sedih lagi, jemaatnya hilang satu nih. Monggo Ustaz Talib langsung didoakan Ustaz Talib.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya tafadhol tausiah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat oleh guruku. Bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan? Oke, cek Mbak ya. Sepertinya pada ngelag. Halo? Ya, cek. Ada nggak suara? Oke. Ada. Baik, kalau gitu saya silakan Bang Ibes, lanjut. Ini apa Ustadz? Namanya sesuai sunnah yang ya kita apa? Ada tidak namanya tadi disiapkan? Apa beliau minta diganti namanya? Nama beliau Magdalena. Ya, betul. Ya. Tunggu Banjuma aja yang ngasih nama kalau dia minta ke Banjuma. Karena Banjuma yang syahadatkan dia. Mungkin di Japri aja nanti. Oish. Oke, Ukti. Alhamdulillah ya, sekarang sudah sah masuk Islam. Yang tadi yang dikhawatirkan sudah saya arahkan. Nanti Bang Robi yang akan Bang Robi dan saya yang akan memantau setiap apa yang dimau Mbak Magdalena ini. Untuk sekarang ini, setelah ini nanti Mbak Magdalena silahkan dibuka headsetnya, terus handphonenya dibuka, semua yang terkena air yang nggak boleh terkena air dibuka, tapi pakai aja bajunya dengan apa yang dipakai sekarang, lalu guyur badannya, niatkan niatnya apa ya Ustadz? Lupa saya. Ditaubat. Niat mau ditaubat. Iya. Niat taubat. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, dalam hati. Ya, Mbak ya. Izin boleh nanya-nanya nggak ke dia nih? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Mic-nya diangkat naik, Mbak. Ya. Mbak, di dalam keluarga baru Mbak yang bersyahadat atau sudah ada keluarga yang lain memeluk Islam? Baru saya, Pak. Insyaallah. Orang tua masih ada, Mbak? Kalau orang tua masih ada, Mbak ini Ustadz Alif, tolong dijelaskan sih kalau sudah mualaf itu dosanya, terus amal ibadahnya seperti apa, dan ya, minta dipandu mendoakan kedua orang tuanya. Ustadz Alif, tafadhol. Ustadz Alif. Maaf Ustadz, sekarang Iya. Meluk Islam bersyarat. Ya, silakan Ustaz. Iya, kayaknya memang lagi agak berat ini TikTok ya. Makanya kita sedikit nasihat buat orang yang baru terkait, mbaknya mungkin sudah paham atau belum. Namun sudah menjadi tugas kami seorang muslim menyampaikan dahulu beberapa poin yang memang untuk mbak ketahui ya, sebagai nasihat atau saling mengingatkan dalam kebaikan. Di antaranya adalah ketika masalah masuk ke dalam Islam itu tidak ada paksaan. Namun ketika Anda sudah menjadi seorang mukminah, seorang muslimah, maka perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amanu udkhulu tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Bahwa perintahnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Menyeluruhkan segala bentuk perintah kewajiban laksanakan, segala bentuk jangan tinggalkan. Lakukan dari awal kemampunya. Sholat menjadi kewajiban, tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat di dalam syariatnya. Selagi Anda bisa, selagi Anda sanggup, selagi Anda mampu, maksudnya selagi Anda hidup,
maka Anda wajib menjalankan sholat. Nah, lalu di dalam Al-Quran kaidah ketika seorang menjadi seorang mukmin, mukminah, mu'alaf, bagaimana ketika ada anggota keluarga yang memang belum mu'alaf atau seiman, orang tua, misal Al-Quran sudah memberikan panduan, wa in jahada alla an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tutihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kamu jangan ikuti tentang keimannya, namun jadilah anak yang baik kepada orang tua. Tetap bersikap baik, muamalah sikap baik orang anak, turut pada orang tua tetap ikuti, dan masalah ibadah dan keyakinan jangan diikuti. Di luar itu, jadilah anak yang soleh. Di Islam itu garisnya keimanan tidak ada toleransi, tidak harus ikut campur, tetapi masalah bersikap baik anak kepada orang tua tetap dijalankan. Kalau sebelumnya Anda sudah kepada orang soal baik kepada orang tua sikap. Dalam Al-Quran berkan bahwa hasiban nas ayyutroku ayyakul amanna hum la yuftan. Manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja ketika beriman, ketika mengajukan dua kalimat dan seterusnya, tidak, itu akan mendapat ujian. Jadi memang konsep di dalam Islam itu adalah ujian bagi manusia. Mbaknya kan bang warga entas Ustaz, putus-putus. Apa saya yang nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak suaraku nih? Dengar. Salih putus-putus. Oke. Ustaz Ali yang putus-putus. Putus. Ya udah diambil alih dulu aja. Ustaz Ali itu Anda baru bersyahadat, dosa Mbak menurut ajaran sampai detik ini 0. Tapi amal kebaikan di masa lalu itu tetap ada sampai saat ini. Untuk itu sekiranya Mbak doakan dua orang dan seluruh keluarga ikut Mbak memeluk Islam se-Indonesia ya, nggak apa-apa. Pakai aja. Siap. Pakai mic didekatkan Mbak. Baik, Pak. Tadi hukum taklifi, aduh apa tuh? Masalah hukum taklifi udah dibicarakan tadi. Maksudnya belum berat-berat dulu hukumnya, yang jadi dulu sederhana. Maksudnya gini Ustaz, dalam satu riwayat dan bahkan di kitab Al-Mahalli sendiri Qulyubi begitu. Nggak begitu masuk Islam kan taklifi kepada sholat udah wajib, cuman dimudahkan seperti itu. Oke, mungkin sudah selesai kali ya? Biar bisa ini Gurunda, izin? Ya, proses ini intinya KTP-nya dan juga kemudian hal-hal yang kemudian dibutuhkan sebagai seorang mu'alaf nanti Siap. bisa kemudian dihubungi. Di sini ada Dinda Rashid biar beliau yang langsung menangani tentang sertifikat mu'alafnya nanti. Lanjutkan ke sekretaris kita seperti itu. Terus Mbak ini karena sudah Islam, karena sudah memeluk agama Islam, silakan mendatangi majelis-majelis pengajian ya di masjid, sampaikan kepada mereka bahwa saya seorang mu'alaf. Insya Allah kalau disampaikan seperti itu akan dibimbing oleh mereka yang punya kompeten di masjid. Ibu di kota mana Ibu? Mbak ini di kota mana? Saya Jakarta Selatan. Jakarta, apalagi di Jakarta. Insya Allah banyak masjid. Di sana Ibu bisa belajar tentang Islam dengan baik. Amin. Amin. Oke, mungkin segitu ya. Nanti KTP-nya kirim kemana ini?
Ke saya Gurunda. Oh iya, nanti berhubungan langsung sama Bang Arasid ya Mbak. Oke. Oke, Mbak Magdalena. Apakah ada nama? Gurunda? Ya tergantung dari beliau. Mau pakai nama Islam atau gimana? Harusnya sih diganti namanya. Atau ditambahkan aja kata Maryam atau Siti Magdalena. Maria Magdalena gitu. Iya bisa, Maria Magdalena. Host izin naikin yang koin yang tadi. Oke, gimana? Uti mau ditambah? Kalau Maria Magdalena kan itu Kristen Katolik. Ya udah. Ya sudah Maria Magdalena kalau gitu. Siti Mariaman. Tapi kebanyakan nonton katanya Aisyah. Ya boleh. Aisyah juga boleh. Aja dulu. Matikan output sampingnya dulu. Silakan lanjut ya. Mbak bisa digedein suaranya nggak Mbak? Mbak, aduh. Nggak bisa pas Ya, tutup aja. teman-temanku sudah pada tidur. Ya. Boleh nanya nggak sama Ilov ini? Ya boleh boleh. Ya, mohon maaf, kamu berapa lama kenal sama saya? Baru semalam. Malam. Lewat WA berapa lama? Lewat WA baru 1 hari. 1 hari. Masya Allah. Jadi, saya bingung. Baru berarti ya. Silakan dilanjut. Saya bingung jawabnya. Aduh, sedih sebenarnya. Terharu gitu Pak. Tidak. Gitu. Apakah saya pernah memaksa untuk masuk agama di Islam ini? Ada paksaan dari saya atau di mana? Apakah ada? Nggak ada paksaan. Baik, jadi takutnya jadi nantinya teman-teman kita itu, wah takutnya disangka kamu kenal sama saya, disangka itu nanti dipaksa lebih gitu. Saya nggak ada pemaksaan, karena beliau kepengen mengenal lebih jauh dari agama Islam. Kalau beliau dapat hidayah, langsung saya kenalkan sama Abang Arsyad ini gitu kan, lebih paham dan Arashid, maaf. Arashid ya. Jadi saya minta bimbingan dari beliau untuk kasih tahu dan arahannya seperti itu sih. Itu Ustadz Zuma. Saya bukannya membimbing, tapi cuma menjawab setiap pertanyaannya yang bisa saya jawab. Apa namanya pertanyaannya mungkin? Bukan membimbing matanya. Alhamdulillah beliau tadinya hanya mau belajar dan belajar, tapi saya arahkan, alangkah indahnya kalau memang Mbak belajar dengan keadaan yang sudah Islam, insya Allah itu sudah lebih indah. Dan alhamdulillah ternyata memang beliau sudah siap, dan makanya langsung saya arahkan di sini. Karena apa? Pertama, saya masih nggak pede. Dan juga kedua, cuman bertiga di telepon juga enggak. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya ada yang lebih lebih afdol kalau Gurunda Zuma kita dengar langsung. Seperti itu. Oke, mungkin sesi ini sudah selesai kali ya. Gurunda. Tenangkan dulu, nanti kita jalur ini aja nggak apa-apa. Siapa Melove kalau mau turun aja nggak apa-apa. Nanti dipantau ya, Akhi, dipantau ya ininya. Yang tadi itu. Semua yang belum ada. Amin siap. Amin. Oke, Mbak. Iya, aku nanya boleh satu lagi nggak boleh? Nanya sekali lagi. Ilove. Iya boleh. Pernah nggak kamu ketemu saya? Belum pernah sama sekali. Takutnya ada pertanyaan sampai pernah ketemu. Nah, nggak apa-apa kalau itu kan biar Kristen ada kerjaannya nge-framing. Kan emang itu kerjaannya, udah biarin aja. Baik. Udah Ukhti ya. Alhamdulillah sekarang mohon maaf dari tadi
Setiap sekarang salammu akan saya jawab dengan lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Oke, tes dulu. Turun ya berarti ya. Tes dulu. Nah, tes dulu kakak, kasih salam buat orang muslim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat selalu ya Ukti ya. Insya Allah nanti akan dikonfirmasi lagi ke Bang Robi. Ya Bang Robi ya. Yap, insya Allah. Oke, kalau ada outren yang mau naik, silakan. Terima kasih banyak Bang Robi. Ya, Luar sama-sama. biasa. Juga, saya Entah juga apa yang ada dalam pikiran Anda mengarahkan ke saya untuk menceramahi. baik. Terima kasih juga. Sebenarnya saya udah lama kepengen bergabung di Apologit karena ini kan mohon maaf banyak orang-orang yang kepengen masuk mualaf ya gitu kan. Saya juga harus bisa mencari orang yang bisa mendampingi saya juga dalam arti mengarahkan para beliau-beliau yang kepengen masuk di Muslim begitu. Oke, siap, Masya Allah. Thank you ya Bang Robi ya. Sama, mari ya semuanya Pak Ustadz semuanya. Siap. Ya, Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Pak Laban. Ya, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar saya Pak? Saya kabar baik. Ntar dulu. Oke. Jadi setelah diskusi dengan Bang Juma dengan pendeta tadi disertai dengan beberapa penanya yang agak sedikit nyeleneh, ya terbukti sudah bahwa Islam itu agama yang benar. Artinya pendeta tadi ini kehilangan jemaatnya lagi satu malam hari ini. Ini yang baru kita tahu. Tapi di luar sana banyak sekali yang tidak mau dipublish. Terus mungkin karena faktor lain. Jadi mohon maaf ya pendeta Dede yang tadi hanya adu jotos keluar ilmu banting tulangnya begitu, berusaha mengalahkan Bang Juma. Anda harus legowo. Jemaat Anda karena Anda debatnya begitu sih. Jadi pada pindah tuh semua jemaatmu. Itu kira-kira. Mudah-mudahan si Laban juga bisa logging gitu. Mandi. Ya. Itu Riko bang naik tuh. Suruh naikkan apa, Bos? Ya itu dia ya. Sama pendeta Dede. Ya, jangan sedih. Jangan sedih. Karena di sini nggak ada paksaan. Ibu tadi, Ibu Aisyah yang telah berganti nama dari Magdalena menjadi Ibu Aisyah telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, silakan Pak Riko. Teman-teman yang mau memesan PMP ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, apalagi itu yang tenggiri, cumi ikan tenggiri, cumi asam, kok cumi ikan tenggiri. Ya silahkan di follow Bang Riko. Yang ingin cemilan silahkan di follow Bang Riko dan dilihat di VT-VT-nya. Di situ ada teman-teman ya. Dan WA-nya juga itu langsung sama beliau langsung. Peletek ikan tenggiri. Makasih Pak Haji Tony, Masya Allah. Betul, peletek ikan tenggiri. Ya seperti itu. Silahkan di follow. Silahkan di follow beliau. Nanti akan direspon dengan beliau. Mungkin agak lama memang responnya, tapi nggak sampai 1 jam 2 jam nggak. Silahkan. Oke Bapak Laban, selamatkan malam. Malam selamat. Ya, gimana Pak? Apa yang mau didiskusikan Pak? Apa ya? Awas aja kalau pertanyaannya sama kayak kemarin. Saya bikin pusing Bapak. Ini siapa? Oh, jumpa lagi sini. Siapa? Coba diulang Pak. Siapa? Rashid. Depannya? Rashid. Depannya? Ya. Nah, kacau nanti kita ini Pak. Pendeta Rashid. Mau bahas lanjut lagi yang semalam atau gimana? Oh jangan Pak, nanti Bapak saya bikin pusing. Siapa yang pusing
Kita santai-santai aja kok. Siap, silakan Pak. Begini ya. Tentang tentang membaca ayat-ayat, ya. Ada framing atau ada pelembagaan. Menurut Bapak itu sesuatu yang baik atau bagaimana? Sesuatu yang ada, misalnya ada ayat lah, atau lah langsung saja lah ya. Ya. Langsung saja, misalnya Bibel lah, Bibel isi semua Bibel ini di framing, ya itu baik menurut Anda? Atau menurut ajaran agama Anda? Siap. Gurunda kalau udah standby, taponanga. Oke, Contoh gini. framingnya begini ya. Contoh saya ambil aja ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Nah, framingnya seperti ini. Firman itu siapa? Apakah Tuhan firman? Tidak ada pertanyaan seperti itu, Pak. Enggak, maksud saya seperti itu. Contoh framingnya seperti itu. Siapa Allah yang itu memframing apakah itu? Tuhan? Siapa yang memframing itu? Maksud saya seperti itulah framingnya. Oke. Nyatanya tidak ada framing seperti itu. Enggak ada ya? Karena kemarin kan kita sudah membahas dan saya sudah memberikan analogi kepada Pak Laban bahwasanya Pak Laban sendiri yang mengungkapkan dalam bibir Bapak mengatakan firman itu keluar dari Allah, yaitu adalah perkataan Allah. Nah, saya memberikan analogi atau sudah lupa atau saya ulangi lagi, boleh? Coba diulang. Oke. Ketika Bapak memahami atau sudah sepakat mengatakan bahwasanya firman itu keluar dari Allah, saya memberikan analogi seperti ini. Ketika Pak Laban seorang profesor ada di Jakarta dan ingin menciptakan mobil, dengan banyak hal Pak Laban tidak bisa ke Kalimantan, oke? Tetapi Pak Laban menciptakan mobil dengan mulut Bapak, mengeluarkan setiap ucapan Bapak dari kepala Bapak, lalu terciptalah mobil canggih itu. Apakah mobil canggih itu bisa disebut adalah profesor? Ya, ingat. Ya, inilah yang saya maksud framing ini. Ini yang saya maksud framing itu, ya. Ya mana framingnya? Ya itu dipilah-pilah. Itu adalah analogi, Pak. Ketika analogi itu Bapak tidak setuju, maksud berarti saya cacat apakah logika, Pak. sesuatu ayat misalnya bagus dibuat diperlakukan seperti itu? Lantas, apa yang membuat Bapak bisa mengerti tentang pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah? Apakah Anda mau mencampurkan antara firman itu dengan Allah itu sama? Kalau sebaiknya ya kalimat yang ada ini itu saja dimaknai. Dimaknai dengan sama gitu? Dimaknai saja. Oke, Misalnya pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Perkataan. Ya oke, habis, selesai. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti bersama-sama. Oke, selesai. Dan firman itu adalah Allah. Oke, selesai. Lantas kenapa ketika firman telah menjadi manusia dan hidup di antara kita, Bapak tuhankan? Ini yang saya maksud framingnya. Nah, mari kita kaji. Itulah namanya diskusi lintas agama, Pak. Maksud saya kembali ke semalam kan, ya perdebatan abadi. Gak ada gunanya. Tiba-tiba nggak ada gunanya dari mana, Pak? Dan sedangkan Bapak tadi menyaksikan bahwasanya ada yang mu'alaf. Ya itu terserah tuh. Lah itu gunanya Pak di kami. Nah, gunanya di Bapak apa? Bagi saya nggak masalah itu. Oke, itu kan gunanya di kami, biar ada manusia satu persatu di dunia ini memakai akal pikirannya lalu menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar. Gak masalah sama saya itu. Saya sekarang mengangkat tema ini, nah kan, baru beberapa menit kita sudah berdebat. Nah, pada akhirnya berdebat Untuk apa coba? Untuk memberikan Bapak pemahaman bahwasanya biar Bapak bisa memakai akal pikiran Bapak sedikit. Walaupun sedikit aja. Apalagi yang mau dipahami. Bahwasanya ketika Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Itu. Padahal
Baca aja yang sudah ada seperti biasanya, seperti yang apa adanya, baca selesai, udah selesai. Apa yang mau dibaca? Yang mana yang mau dibaca bahwasanya Yesus itu sadar bahwasanya dirinya adalah Tuhan? Yang mana? Itulah yang saya maksud framing itu. Yang mana? Ya itu dipilah-pilah. Dipilih. Yang mana? Nanti kalau dijawab, seperti itu kan nggak ada gunanya. Lantas apa gunanya Bapak naik di sini? Coba jelaskan. Ya untuk menyatakan, Iya. Oke, Dia itu silakan. mau Kondak. menyatakan Izin, mohon kalau Muslim menyampaikan pasti disebut framing itu, walaupun itu benar. Sama menuduh, saya mau berharap semua Kristen Lah itu dari juga. tadi. Ya jangan memframing. Saya mau nggak bertanya, suka Pak. orang-orang Kristen yang memframing agama Islam, saya nggak suka itu. Bapak, saya mau Kiamat tanya. itu siapa lagi itu? Aduh, ini orang gimana saya pikir? Pak, saya menanya, Pak. Firman itu apa, Pak? Firman adalah perkataan. Perkataan. Pencipta langit dan bumi itu apa, Pak? Nah, ini. Mari kita baca Yohanes 1 atau Yohanes ini aja Iya. dibaca. Pencipta Nanti kita langit tahu dan apa. bumi itu Jangan ditanya. apakah perkataan? Ngapain harus ditanya-tanya? Baca aja ini, sudah selesai. Apa yang perlu ditanya di sini? Apa itu, Pak? Itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Ini kan tulisan. Tulisannya siapa? Ini tulisan yang disebut dengan kitab Yohanes. Iya, maksud saya itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau karangan ini, penulis? seperti ini. Kan gak ada gunanya. Kan coba, apalah gunanya ini? Gimana Kalau saya katakan ceritanya? firman Tuhan, Kalau ada nanti kalau sesuatu saya jawab firman informasi, Tuhan, Pak. begitu. Kalau Nggak ada, Pak, kalau ada informasi yang kita dengarkan, itu kudu wajib dipertanyakan untuk mengetahui kedudukan daripada informasi itu. Ditanya dong. Ini yang mengatakan ini Tuhan, sabda Nabi atau karangan. Kan gitu poinnya. Ini Supaya masih kita penyampaian oleh manusia. berarti karangan kan? Iya, no problem ya, bukan karangan. Apa yang dikarang-karang orang. Lah tadi katanya no penyampaian problem. Nah gini, kalau karangan manusia yang menyebabkan Anda kemudian menyembah perkataan, kan celaka nantinya. Nah, ini yang saya maksud framing itu. Loh, kok jadi framing Menyembah. pula? Tadi katanya firman itu apa? Belum apa-apa sudah menyembah, menuduh-nuduh, memframing. Emang saya apaan di sini? Saya hanya mengajak baca apa adanya. Saudara Lakban, Biar Anda jangan kan ribut. mengatakan firman itu adalah perkataan, betul? Iya. Nah, firman dan perkataan itu Yohanes 1 aja. Iya, saya udah hafal itu, Pak. Dan perkataan itu adalah theos. Theos itu adalah perkataan, perkataan itu adalah theos, theos itu adalah perkataan. Udah, berarti selesai. iya, Selesai, berarti udah, Tuhan selesai. Apa Anda lagi? berarti Tuhan Anda adalah perkataan, betul? Gak ada seperti itu. Loh, gak ada. Kalau ada seperti itu, lihat bahasanya. Kalau ada seperti itu, oke. Pada mulanya Kalau adalah Anda yang mengatakan seperti itu pada namanya mulanya framing. pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan theos dan perkataan itu adalah theos. Berarti theos Iya, itu selesai. adalah theos itu Selesai. adalah theos itu adalah Ya, udah ini aja kata apa baca selesai. theos Apa itu lagi adalah mau tambah? perkataan, betul? Apa yang mau Anda katakan? Udah selesai, udah. Ya udah Apa? betul. Apa Berarti Anda menyembah perkataan kan gitu, Pak. Ini yang bisa masuk framing itu, menyembah. Loh, kok jadi framing? Kenapa jadi framing? Anda anggap saya menyembah perkataan? Apa yang saya sembah? Tadi katanya perkataan itu adalah theos. Saya masih menunjukkan satu untayan kalimat. Terus Anda buru-buru. Memang ada kata penyembahan di sini. Sekarang begini, Pak, dengarkan uraian saya. Pada mulanya adalah perkataan, perkataan itu bersama-sama dengan theos dan perkataan itu adalah theos. Udah selesai. Nah, theos itu telah menjadi apa? Menjadi manusia, betul? Belum, nggak ada seperti itu. Kok belum? Kan dalilnya ada, Yohanes 1 nomor 14. Dan perkataan itu telah menjadi manusia. Hakikat dari manusia tadi adalah perkataan.
Makanya dibaca berurut. Apa yang mau disampaikan di sini? Tadi Anda buru-buru masalah penyembahan. Apa yang disembah? Lah, di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Roma 14 nomor 9 untuk itulah jangan ke sana dulu, Bos. Ini kan dulu selesaikan. Makanya jangan kan kita lompat-lompat. buktikan bahwa saudara Lakban ini menyembah perkataan, kan gitu. Iya kan? Nah, Roma buktinya nih. Nggak ada di sini. Ini buktinya Kristen menyembah perkataan. Menyembah perkataan nggak ada. Ini Pak, saya tunjukkan Sampai Pak. kiamat. Dengar. Mencarinya nggak ada. Dengar Pak, ini saya tunjukkan. Pak, bentar saya tunjukkan nih kalau Anda nyembah perkataan. And God was the word. Apa artinya? And God was the word. Dan Tuhan dulunya adalah perkataan. Ini nih. Jadi lalu nih. Dan Tuhan ini nih ya. And God dan Tuhan. Coba dibesarin host biar paham dia, Gos. Nih, Kristen nyembah perkataan nih. Siapa nyembah perkataan? Ini kita buktikan ini kita buktikan, Makanya Tuhan Anda perkataan, Pak. Ini Gosnya tidur ya? Ada satu, ada dua. And God was the word. Dan Tuhan dulunya adalah perkataan. En arki en hologos kai hologos en prostonteon kai theos hologos. Itu dia. Berarti Tuhan Anda itu perkataan. Benar yang dikatakan Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Jadi penyembahannya di mana di situ? Ya kan Anda menyembah perkataan. Anda menyembah perkataan yang menjadi manusia. Tadi yang menjadi manusia apa, Pak? Makanya diurut dulu. Satu. Mulanya apa? Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Enggak problem. Ya. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia dan tanpanya tidak ada sesuatu yang telah jadi. Ya. Enggak ada problem. Itu kan perkataan, Pak. Ya kan? Nah, sekarang enggak ada masalah di sini. Artinya kalau memang enggak ada masalah. Terus kenapa Anda kemudian tiba-tiba lupa ingatan kalau Anda menyembah firman perkataan? Enggak ada saya menyembah firman. Loh, Anda itu gimana ceritanya Anda tidak menyembah firman sementara Tuhan Anda adalah firman? Betul enggak? Tuhan itu di mana? Gimana caranya menyembah firman perkataan? Loh, tadi pada mulanya adalah perkataan. Di mana di sini ada dibahas penyembahan di Yohanes ini? Sabar dulu. Tadi pada mulanya Bos. Tadi pada mulanya perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan theos. Lalu perkataan mau disembah. Lalu kemudian untuk mewujudkan dirinya, sang perkataan ini berubah menjadi manusia bernama Yesus. Terus? Nah, Anda menyembah perkataan itu. Gak ada di situ disembah perkataan, gak ada di situ. Gimana ceritanya ini? Yesus ini perkataan atau bukan? Makanya diurut aja, nanti kan tahu. Kok diurut? Nggak ada yang pegal, Pak. Kok ngapain diurut? Saya tanya, Yesus itu firman atau bukan? Jangan pecicilan dong kayak si Ras. Enggak, yang pertanyaan saya, Pak, Yesus itu perkataan firman atau bukan? Kita lanjut ya, terang itu dalam Kenapa Bapak harus telanjang, Pak? Saya tidak tanya Anda itu mau telanjang atau tidak. Yang saya tanya, Yesus itu firman atau bukan? Di sini di urutan Yohanes ini. Kenapa diurut lagi? Bapak kok sekali diurut? Bapak tukang urut? Itulah tadi saya katakan, orang yang memframing itu tidak bagus. Kok jadi framing lagi Bapak ini? Kan tadi katanya Tuhan saudara itu adalah perkataan. Framing penyembahan. Tadi katanya apa yang dibicarakan di sini. Pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan theos, dan firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini kan perkataan. Nah, yang Anda sembah adalah Yesus. Sementara Yesus itu adalah perkataan. Hakikat Yesus adalah perkataan. Maka Anda adalah penyembah perkataan, kan gitu, Bang? Masih ada yang kurang. Jangan boro-boro jadi manusia. Lalu? Firman itu apaan? Untuk apa firman?
Ya, dari perkataan itulah kemudian segala sesuatu itu tercipta kan Ayat gitu. 4, hei, ayat Nomor 4-nya dalam kenapa? dia ada hidup dan hidup itu adalah terang Ya itu manusia. dia, di dalam perkataan Terang itu ada hidup. manusia. Di Terang dalam manusia. perkataan itu ada hidup, ada terang manusia. Apa masalahnya itu rupanya? esensi firman itu di situ, bukan Nah, sesembahan, iya, bos. iya. Pada mulanya apa? Ya udah jelas pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Iya, Allah. pada mulanya adalah perkataan. Nah, Nanti ujung itu apa? Ujung-ujungnya Terang kembali ke manusia, perkataan. bukan sesembahan, bos. Jangan framing sesembahan. Nah, sekarang Yesus Anda sembah atau tidak? Tidak. Tidak. Anda tidak sembah Yesus? Tidak. Jadi Yesus itu bukan Tuhan? Tuhan bukan sesembahan, bos. Gak ada di sini. Gak ada. Gak ada aja kan Yesus sembahlah aku. Gak ada itu, bos. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, kalaupun Tuhan bukan artinya bukan sesembahan, bos. Berarti Yesus adalah Tuhan yang tidak disembah gitu? Ya ngapain dicari-cari sesuatu yang nggak berarti? Itu Anda kan mengatakan yang nggak ada Yesus artinya, bos. Tuhan. Anda mengatakan Yesus Tuhan, tapi Yesus tidak disembah. Berarti Yesus adalah Tuhan yang pensiun. Diikuti terangnya, terang firman itu yang diikuti. Oh, berarti dia bukan Tuhan kalau begitu, Pak. Bukan Arti Tuhan kalau itu dia apa diikuti. sih? Ya Tuhan, Makanya, menurut jangan pendeta Dede, Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan menurut nggak ada tuh. Loh, tadi Makanya saya diskusi jangan dengan boro-boro pendeta framing. Dede. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Inilah yang saya katakan, framing itu berbahaya. Berbahaya Loh, bukan otak framing lu. loh, Pak. Loh, bukan framing loh, Pak. Loh. Ya, Bukan tadi framing Anda loh. ketangkap. Anda sudah ketahuan memframing sesembahan. Bukan framing. Padahal Kata pendeta firman itu terang pendeta manusia. Dede Lulu dikatakan, Anda udah ketangkap, walaupun framing. Yesus itu manusia yang hanya bergelar Tuhan, tapi disembah oleh semua yang ada di langit dan disembah semua yang ada di bumi, maka yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang Anda sembah ini siapa sebenarnya? Kalau tentang sesembahan, lain lagi konteksnya, bos. Lain lagi. Ini dulu, ini saya mau mengajak cara berlogika ini. Cara berlogika yang berframing-framing itu tidak bagus. Apa agama Anda mengajarkan seperti itu? Ada. Siapa yang framing, Pak? Yesus pada mulanya adalah Anda udah ketangkap memframing bahwa firman itu disembah, padahal bukan. Kan Yesus ini Yesus ini kan sembahan Anda, betul? Nah, ini framingnya. Berarti Yesus Saya tidak sudah disembah. katakan bahwa Yesus itu bukan sesembahan. Oh, Yesus bukan Anda sesembahan. Oke. Udah berapa yang Anda ketangkap ini? Ketahuan. Oke. Yesus bukan sesembahan. Mentalnya gini mana sih? Oke, baik. Yesus bukan sesembahan. Kalau Ya Theos, bukan dong, nggak ada itu ayatnya. kalau Theos, Makanya, kalau Theos sesembahan bukan? nggak ada Theos sesembahan. Jadi yang Anda sembah siapa? Nah, nanti dulu saya mau ngajak. Yang saya tanya, mau yang cek Anda ombak sembah ini, cek siapa? ombak logika Anda. Saya mau Yang cek Anda ombak. sembah siapa? Yang menjadi sesembahan Anda itu siapa? Itu bukan urusan Anda. Ya. Framing lagi Anda ini. Oh, itu bukan Ngapain urusan Anda framing. Saya Apa tanya, urusan sesembahan Anda itu siapa? Tidak pernah ada di Bible ini tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang Sesembahan Anda sembah? Anda siapa? Gak ada, itu gak perlu dijawab. Lah perlu, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes Kalau ayat untuk Yohanes itu ada, 4. tapi tidak perlu Ada saya Pak, jawab. ada Karena Pak. itu bukan Ada Pak. Ya. Yohanes 4 nomor 22 23 Yesus menyembah, Pak. Yesus punya sesembahan. Kalau Gimana tentang tuh? sesembahan, Yohanes 4 21 23. Yesus punya sesembahan. Sekarang Bapak punya sesembahan atau tidak? Gimana kalimat Anda, bos? Kok sesembahan sebagai kepunyaan? Gimana Anda menganggap Yesus sesembahan sebagai itu sesuatu yang rendah daripada Yesus Anda? itu memiliki Tuhan. Ada saya yang cek kalimat ada Anda yang bolak-balik. Yesus sembah. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyembah, apakah Anda juga menyembah?
Yang bawah yang typing sabar dong ya. Ini lagi sedang cek ombak ini. Iya, yang Yesus kan punya sembahan. Apakah Anda juga punya sembahan? Sesembahan itu bukan kepunyaan, Bos. Kalimat Ya Anda udah. ngawur. Oke, Yesus Kok memiliki sesembahan kok dipunyai, Yesus Pak? memiliki sembahan. Apakah Anda juga memiliki sembahan? Memiliki. Apa itu kalimat? Apa itu? Itu menganggap kita memposisikan lebih tinggi dari yang dipunyai. Jadi bahasanya gimana, Pak? Yang benar? Makanya jangan suka framing loh. Iya, bahasanya yang benar gimana, Pak? Ya apa yang tertulis itu saja, baca seapa adanya. Iya. Selesai, jangan framing. Dia sama Anda diajarkan nggak framing? Nah, ini pecicilan lagi. Nah. Beberapa poin. Sekarang saya tanya kepada saudara, yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu siapa? Apa itu? Yesus tidak disembah. Oke. Yang Anda sembah siapa? Yang Anda sembah siapa? Itu bukan urusan Anda. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang Anda sembah siapa? Kalau untuk ayat sesembahan bisa saya tunjukkan. Ya, silakan. Yohanes 4:21-23. Kata Yesus kepadanya, percaya kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu sudah ketahuan. Kami menyembah apa? Menyembah Bapa. Ketahuan kan? Saatnya akan tiba, engkau akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Nah, sekarang Yesus mengajarkan ada saatnya menyembah Bapa. Nah, kalau ada yang menyembah Bapa, Bapa sendiri menyembah siapa? Ayatnya belum selesai, Bos. Ya udah. Silakan. Silakan. Apalagi? Nih. Yang pasti nama sesembahan itu adalah Bapa. Ini dengar ya. Kamu, ini ayatnya bukan saya yang ngomong ya. Iya, kamu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Paham itu? Iya, kami. Saya ulang lagi ya. Ini ayat ya, bukan saya ngomong ya. Sorry ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu Yesus menyembah. Ini masih kalimat pengantar kok menyembah. Ya, kami menyembah. Kami menyembah. Yesus ketika mengatakan kami, Yesus di situ ikut nggak? Ya. Ya gitu dong. Berarti Yesus menyembah. Nah, ini baru betul. Nah, iya. Anda miliki, katakan tadi memiliki, mempunyai. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Ini baru betul. Siapa yang disembah oleh Yesus? Nah, ini nggak betul. Siapa itu framing? Loh, kan Yesus menyembah. Makanya kita lanjutkan ya. Nah, kami kan. Kami menyembah. Termasuk Yesus. Oke, termasuk Yesus. Menyembah apa yang kami kenal. Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, berarti Yesus menyembah. Oke. Yesus menyembah. Ya. Anda menyembah enggak? Ya tunggu, jangan tanya saya dong. Itu urusan Anda. Bukan urusan Anda. Dasar coke. Gak ada urgennya. Yesus menyembah. Anda menyembah enggak? Nah, kita selesaikan dulu ini. Coke. Yesus menyembah. Anda menyembah enggak? Itu urusan saya. Jangan tanya itu. Coke. Halo Mas. Iya Bang. Bang mau nanya nih Bang. Berapa mangkok? Biasa lah Bang. Bang. Iya gimana? Minta pencerahannya. Kebetulan kan aku nih dari non muslim ya. Iya. Dari tadi aku nonton videonya kan tentang debat-debat gitu kan.
Jadi mau dapat pencerahan lah. Iya. Musyahadat. Enggak sih, belum. Kayaknya aku Belum. masih mau milah-milah dulu sih. Iya, gimana saudara? Nama Anda bagus. Apa itu? Timbul. Iya. Mas, bintang film ini. Pelawak itu bang. Bang ini mau nanya. Tadi kan abang ngobrol masalah Yesus itu apa? Tuhan ya? Menyembah ya. Iya. Nah, ini yang mau aku tanya ini di Alkitab sih sebenarnya, tapi kan aku kurang paham juga kan. Soalnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu fokus ke agama kan. Di sini di Yohanes 16 ya. Di Yohanes 16. Oh sorry. Di Yohanes 15 ayat 24. Iya. Nah tertulis ayat 25. Tapi firman yang Torah. Tetapi firman gimana? Injil. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semua bersama-sama dengan aku, dari semula bersama-sama dengan aku. Apa yang Anda ingin pertanyakan di sana? Yang jadi pertanyaan aku itu roh kebenaran. Yang dimaksud dengan apa namanya? Yang dimaksud roh kebenaran tadi siapa yang akan datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Yes. Oke, berarti dalam kategori logikanya Nabi Muhammad itu akan turun untuk yang kedua kalinya juga gitu? Bukan. Jadi? Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang itu adalah roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau roh berarti tidak berbentuk wujud ya? Iya. Tetapi nggak ada fisik ya? Sabar bang. Ada dua hal. Izinkan saya kemudian untuk menjelaskan. Yang pertama, kenapa beliau disebut roh? Karena pada saat itu kemudian beliau memang benar masih dalam keadaan roh. Kan belum datang. Oke. Yang kedua, kita melihat di dalam Ulangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian setelah berbicara kepada Nabi Musa, Tuhan mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa, dan roh yang diambilnya ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti Nabi. Jadi roh Tuhan ketika hinggap pada seseorang yang dipilih, maka seseorang itu akan menjadi Nabi. Coba kita lihat di Bilangan 11:29, data yang lain. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi roh hinggap kepada mereka. Jadi ketika kemudian ada seorang yang roh Tuhan hinggap kepada dirinya, maka orang itu disebut nabi. Lalu satu data lagi saya kasih supaya kita lebih memahami dalilnya. Siapa saja yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya ke atasnya dengan tidak terbatas. Berarti ketika dikatakan roh kebenaran, maka yang datang itu adalah nabi kebenaran. Nabi yang membawa kebenaran maksudnya. Al-Quranul Karim jelas menerangkan itu juga. Sama. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran. Berarti Rasulullah adalah Nabi yang datang membawa kebenaran.
Kan jelas. Tadi kita sudah menguraikan roh itu adalah nabi. Kebenaran itu adalah ajaran Tuhan yang datang dari Tuhan, yang merupakan semua aspek yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Maka roh kebenaran maksudnya adalah nabi yang membawa kebenaran. Oke, terus yang kedua. Yang kedua nih Bang. Iya, silakan. Tadi kan Abang bilang roh Tuhan hinggap di badan seseorang gitu kan maksudnya kan. Iya. Nah, di sini di Yohanes 15 di ayat 22. Nah, iya. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalil bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, dia membenci Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Ada lagi? Seandainya salah nggak kita? Nih, pembahasan orang abang tadi kan perdebatannya itu banyak Kristen itu menganggap kalau Yesus itu kan Tuhan gitu kan. Iya. Tapi di kitab Injil mengatakan kan dia jalan menuju ke Bapa gitu. Iya. Apakah salah gitu? Apakah salah kalau kita mengucapkan nama dia? Baik. Begini, Bung. Saya kasih analogi sederhana ya. Apakah jalan ke Monas itu adalah Monas? Saudara Timbul, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Tolong dong jangan tenggelam. Kemiut Bang Timbul. Ya. Waktu itu, sorry Bang. Ya. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Banyak cara untuk menuju ke Monas itu banyak cara. Iya. Dan itu nggak ada yang salah dari jalan tersebut. Gitu. Pertanyaan saya Bang, jalan menuju ke Monas itu apakah Monas? Jalan menuju Monas apakah Monas? Iya. Jalan menuju Monas apakah Monas? Maksudnya? Anda tahu Monas kan? Tugu Monas? Iya. Apakah jalan menuju kepada Tugu Monas itu adalah Tugu Monas? Pasti. Jadi ketika Anda pergi ke sekolah, Anda tidak pernah sampai ke sekolah. Karena jalan pun Anda anggap sebagai sekolah. Betul? Ketika Anda ke pasar, Anda tidak sampai ke pasar. Karena jalan menuju... Apakah jalan menuju Tugu Monas itu adalah Tugu Monas? Apakah jalan menuju Tugu Monas itu adalah Tugu Monas? Adalah Tugu Monas. Berarti bukan sampai nih ya maksudnya ya? Ya, begini Bang. Oke, mungkin agak berat ya. Gimana sih Bang? Maksudnya analoginya gini. Apakah jalan menuju pasar itu adalah pasar? Enggak. Bukan. Bagus. Tapi kalau pasti sampai ke pasar, iya. Iya, sekarang Yesus mengatakan, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai ke pasar tanpa melalui jalan. Nah, apakah jalan itu adalah pasar? Bukan. Akulah jalan. Tidak ada yang bisa sampai ke bandara tanpa melalui aku. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu hanya jalan menuju kepada Tuhan. Nah, kenapa kemudian Kristen menyembah jalan? Sakitkah mereka
Atau lupa ingatankah mereka? Atau mereka kurang piknik? Sorry bang, tadi kan abang udah bilang rohnya Tuhan udah berada di manusia tersebut kan? Iya. Di Yohanes 15 ayat 20 tertulis, ingatlah apa yang telah Jangan pindah topik dulu, ini dulu, jalan dulu, selesai nah. Enggak, maksudnya gini om. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Apa yang Anda ingin jual di sini, saudara? Seorang hamba, sementara Yesus itu adalah hamba. Yesus tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba. Berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah hamba. Dan dia mengakui, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Apa permasalahannya ini? Ini kan nasihat Yesus kepada muridnya. Wahai muridku, jika mereka menerima perkataanku, maka mereka juga akan menerima perkataanmu. Kenapa demikian? Karena murid dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, mereka muridku itu mendengarkan aku dan mengikuti aku. Maka yang disebut murid bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus, bukan Yohanes, bukan. Penulis Yohanes maksud saya, bukan Markus. Kenapa? Karena yang disebut murid Yesus adalah yang menuruti firman yang Yesus sampaikan. Inilah yang kita cari. Mana firman yang Yesus sampaikan itu? Yesus menyampaikan firman-Nya ke Lukas. Mana ada dalilnya? Jadi kitab saudara itu bukan kitab murid Yesus. Karena murid Yesus akan memperkatakan apa yang menjadi perkataan Yesus itu sendiri. Gitu loh bang. Sesuai dengan data yang saudara ambil, Yohanes 15 nomor 20. Ingatlah apa yang kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah kalau Yesus itu Tuhan, maka kalian juga adalah Tuhan. Jika aku Yesus adalah Tuhan, maka kamu juga adalah Tuhan. Apakah benar demikian? Tidak. Yesus itu hanya utusan Tuhan yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Murid-muridnya pun diperintahkan menyampaikan firman yang Yesus sampaikan kepada mereka. Sedangkan Yesus tidak pernah menyampaikan firman ke Lukas. Yesus tidak pernah menyampaikan firman ke Paulus, kepada Markus. Iya, paham. Ya, alhamdulillah. Tapi kan nggak salah kan bang. Kayak gini loh, maksudnya kan kita nih berdoa itu atas nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Masuk bang? Iya. Kalau Bapa ini Tuhan, Yesus ya, Yesus di situ sebagai apa? Utusan. Utusan. Roh Kudus sebagai ya malaikat. Nah, malaikat. Tidak salah. Tidak ada yang salah di situ. Berarti Tuhan cuma satu, yaitu Allah mengutus nabinya bernama Yesus. Okay. Yesus dikuatkan dengan Roh Kudus, malaikat Jibril. Tidak ada yang salah di situ. Yang salah ketika tiga-tiganya dianggap satu. Yang salah ketika tiga-tiganya dianggap Tuhan. Yang salah ketika tiga-tiganya disembah. Mantap. Kayaknya sih cuma salah persepsi aja sih bang. Kalau menurut aku ya. Timbul, lu kalau berdoa, menurut lu kalau lu berdoa yang mengabulkan doa siapa? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Ya pasti tiga-tiganya aku sebut. Yang mengabulkan doa. Tiga-tiganya aku sebut yang mengabulkan doa, ya ya Allah. Ya udah, lanjut.
Cuma kan di sini kan apa namanya? Sorry. Mana lagi tadi dia? Nggak, maksud gue gini loh bang. Kan rata-rata nih yang Muslim kan beranggapan bahwasanya ketika kita menyebutkan nama Yesus itu, di pikiran mereka itu kan doktrinnya itu kalau Yesus itu ini kan apa namanya Tuhan kan. Ya, kita bukan salah persepsi, saudara. Karena memang dalam kitab saudara, Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Yang ngelantik siapa? Monggo mas. Paulus yang melantiknya. Paulus? Ya, baca Roma 14 nomor 9. Coba baca dulu bang. Iya, soalnya aku juga kurang ini juga kan di tentang agama, jadi aku pengen tahu juga sih sebenarnya. Iya, bang. Jadi gini Bung, Anda mengakui Anda tidak terlalu mendalami Bible, sehingga yang ada di dalam pemahaman keagamaan saudara secara pribadi menganggap agama Anda itu lurus-lurus saja. Karena kenapa? Karena Anda mendudukkan akal Anda sebagai acuan. Tapi sebenarnya Anda berada dalam lingkaran keyakinan di mana keyakinan yang Anda ada di dalamnya itu adalah meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Dalilnya jelas Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia Yesus menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Dia jadi Tuhan. Anda mengatakan tadi Dia cuma perantara, tapi di sini Dia Tuhan. Belum lagi di dalam Roma 10. Di dalam Roma 10 ya dikatakan bahwasanya barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, berarti aku balik lagi nih bang. Iya, silakan. Aku balik lagi ke yang akan datang untuk yang kedua kalinya, yaitu apa tadi? Nabi Muhammad ya? Iya. Nah, Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tadi udah dirasukin oleh Roh Allah, dia tetap seorang manusia atau Tuhan? Manusia. Dia manusia. Dia tetap manusia ya? Ya, betul. Dia manusia. Dia mengajarkan ajaran yang datang kepada dirinya sebagai ajaran dari Tuhan. Makanya di dalam kitab saudara diterangkan Yohanes 16, apabila Ia datang, maka Dia akan memuliakan aku. Nah, sekarang yang datang memuliakan Yesus itu siapa? Nabi Muhammad SAW atau penulis-penulis kitab saudara? Di kitab saudara misalnya dituliskan Yesus lahir di kandang binatang. Di kami Yesus lahir dekat dari pohon kurma. Yang mana yang memuliakan sebenarnya di sini? Dan apa latar belakang kemudian Yesus dikatakan lahir di kandang binatang? Apa yang melatar belakangi itu muncul pengakuan bahwa Yesus lahir di kandang binatang? Karena Yesus itu nantinya dianggap sebagai binatang. Loh, kok bisa kayak gitu Bang Suma? Iya, karena Yesus itu disebut nantinya sebagai anak domba yang disembeli atau dibunuh di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa orang Kristen. Apakah itu kemuliaan? Apakah itu kemuliaan bagi Yesus dianggap binatang? Tadi kan abang bilang tadi Muhammad tadi memuliakan siapa? Memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Enggak, Muhammad tadi. Ya, Nabi Muhammad SAW memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Memuliakan Nabi Isa? Yes. Memuliakan Nabi Isa? Ya. Apa? Kenapa dia bisa memuliakan Nabi Isa? Oke. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad SAW? Kan ajarannya dikatakan di Yohanes 16 itu. Apabila Ia datang, Dia akan mengajarkan memuliakan aku. Nah,
Apakah ada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghinakan Yesus? Tunjukkan satu aja. Enggak, maksudku gini, Bang. Tolak ukurnya itu apa? Kenapa dia bisa sampai dimuliakan? Karena dia Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang dinistakan dan dihinakan. Kenapa dia saya katakan dinistakan? Bagi Yahudi Yesus itu adalah anak haram. Bagi Kristen Yesus itu adalah korban penebus dosa yang mati terkutuk di atas tiang salib sebagai anak binatang, anak domba. Jadi Yahudi dan Kristen menghinakan Yesus. Rasulullah Muhammad SAW memuliakan Yesus. Oke. Jadi, berarti roh kebenaran itu adalah, Abang percaya Injil kan? Saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Percaya kan? Ya. Tapi Abang baca itu di Yohanes 15 ayat 25 sampai 26 sampai 27 tadi, dalam isinya itu apa, Bang? Oke. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kamu di sini siapa? Bani Israel, murid-murid Yesus. Yang mereka sorry. Yohanes 15, Bang. Iya, nomor 27 kan? Nomor 25 sampai 27. 25, 27. Tetapi firman sampai 27. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Betul kan? Oke. Yesus dibenci kan oleh Bani Israel? Betul. Nah, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yang diutus dari Bapa datang berarti Nabi Muhammad toh? Yes. Bener kan? Iya. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yes. Berarti karena Nabi aja nih, makanya dimuliakan gitu. Yes, kan dihinakan kan dibenci. Dengarkan ayat 20 nomor 25-nya. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Makanya Yesus itu kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Talmud, Yesus direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dikatakan sebagai anak zina, anak hewan, anak yang dihasilkan dari persinahan antara ibunya Maria bersama dengan prajurit Romawi bernama Pantera. Dia adalah anak hina, anak nista. Makanya dikatakan dalam kitab Talmud, Yesus itu direbus di dalam neraka, di dalam tinja yang mendidih, di dalam yang mendidih. Itu kebenciannya kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Tetapi dari 27 terus sambungan di 16-nya. Coba lagi Bang, baca lagi lah. 16 mana? Tetapi kamu juga harus bersaksi, oke. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini yang dimaksud di sini adalah muridnya Yesus. Oke, yang Yohanes 16-nya? Yohanes 16-nya lebih menguatkan lagi, Bung. Jauh lebih. Oke, mari kita lihat. Aku berkata, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Okay. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Tuhan. Ini kan Paulus ini yang disinggung nih, yang menganiaya dan membunuh murid Yesus. Dan nanti setelah ini Paulus ya. Iya, ini Paulus. Kan yang membunuh murid-murid Yesus Paulus kan. Habis itu dia mengaku tidak bercacat. Coba Anda baca dalam Filipi, dia mengaku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Dalam hal aku menganiaya murid Tuhan, sesungguhnya aku tidak bercacat. Ini apa namanya? Tidak bercacat tapi membunuh, menganiaya murid Tuhan. Dan di sini dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti pada Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya dikatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan ini kepadamu. Memang murid-murid Yesus kenal Paulus?
Memang Paulus kenal Yesus? Kan tidak. Inilah yang diceritakan. Nah, kemudian berlanjut. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab hati kamu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini penghibur nih, Nabi yang datang setelah Yesus. Dan kalau Ia datang, Ia mengisapkan dunia akan dosa. Mengisapkan dunia akan dosa. Berarti ajarannya sang penghibur ketika Ia datang adalah haram, makruh, sunnah, mubah, dan seterusnya. Itu maksudnya. Ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini jelas. Lalu kemudian dikatakan akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Nah, kebenarannya Nabi Isa alaihissalam terangkat ke sorga, terangkat ke langit. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, Nabi itu apabila datang katanya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan seluruh kebenaran tentang hukum pernikahan, tentang hukum waris, tentang hukum ketatanegaraan, tentang hukum militer, tentang hukum jual beli, tentang hukum kekeluargaan, kekerabatan, kemasyarakatan, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa kata Yesus? Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian pengetahuan manusia yang diajarkan kemudian setelah manusia itu menemukan suatu kaidah ilmu, rupa-rupanya sudah diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Al-Quran mengatakan 1400 tahun silam. Surah Al-Qiyamah misalnya menjelaskan tentang sidik jari. Baru ditemukan di abad ke-20 tentang sidik jari. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang embrio 1400 tahun silam. Baru ditemukan di abad ke-20 tentang embrio. Sedangkan di data yang ada dalam kitab saudara, Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi setelah datang kemudian pengetahuan tentang embrio, rupa-rupanya itu sudah diberitakan oleh Rasulullah 1400 tahun silam. Hanya saja belum ada alat untuk mendeteksi itu, belum ada universitas yang bisa mengajarkan itu pada masanya, belum ada kemudian mata kuliah yang bisa mengajarkan itu pada zamannya. Maka nanti pada zaman ini diajarkan oleh para ilmuwan, para pakar, para tokoh, para guru, tapi ternyata 1400 tahun silam sudah diajarkan. Jadi kalau boleh nanya nih Bang, Kan dari tadi Anda nanya, silakan. Boleh nanya? Iya. Jadi kalau kategorinya Yesus itu beragama apa? Dia Muslim. Dia bukan Kristen. Kenapa dia Muslim? Paulus saja mengaku itu. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Tuhan. Nah, kalau orang takluk kepada hukum Tuhan, artinya orang itu berserah diri, mempersembahkan raganya, mempersembahkan jiwanya, hati dan pikirannya dan jasadnya untuk tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang yang tunduk kepada perintah Tuhan disebut Muslim. Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan disebut kafir. Efesus 2
nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ibrani 1 nomor 15 nomor 16. Paulus mengaku bahwa tidak lagi berlaku semua asas-asas yang pernah ada. Yang berlaku sekarang adalah kasih. Artinya Kristen hidup di atas perintah untuk membatalkan dan tidak lagi melakukan hukum-hukum Tuhan. Dengan kata lain, Kristen bukan Muslim, tapi Kristen adalah kafir, bertentangan dengan Yesus itu sendiri. Ingat Yohanes 14 nomor 27, apa kata Yesus? Aku tinggalkan Islam untukmu. Ajaran Islamku kuberikan kepadamu, damai sejahtera, shalom. Itu adalah Islam. Silakan. Ada lagi. Tadi kan abang bilang kalau nggak salah dengar ya, itu Yesus ceramah selama 3 tahun ya? Iya. Di Yerusalem. Enggak, maksudnya rumah ibadahnya? Sinagoge. Ketika masuk ke sinagoge, yang disembah adalah pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam itu sama dengan halnya bait suci kan? Yes. Bait suci sama nggak halnya dengan masjid? Betul sekali. Berarti Anda sama, pintar. Ya. Makanya orang masuk ke masjid sama dengan masuk ke bait suci, Baitullah atau Betel. Kenapa sama? Orang masuk ke dalamnya cuci kaki, cuci tangan, basuh muka, lepaskan alas kaki, masuk di dalamnya sujud. Di situ tidak ada patung, tidak ada wujud Tuhan di dalamnya. Tetapi seketika mereka hanya menyembah sujud kepada pencipta langit dan bumi. Pertanyaan aku lagi nih bang. Iya. Jadi seru nih kayaknya. Abang bisa mengkategorikan ajaran itu di Muslim? Yesus itu agama Muslim itu kenapa? Kenapa nggak Kristen yang abang bilang? Nah seandainya nih, seandainya abang dilahirkan dari keluarga non Muslim, apakah dengan anutan yang sama abang akan mendengarkan itu? Gimana? Aku balikkan dulu nih ke abang nih ya. Gimana? Seandainya nih abang dilahirkan dari keluarga non Muslim, iya. Apakah abang bercerita dengan lugas seperti ini atau tidak? Insya Allah, kalau Tuhan menganugerahkan akal seperti yang saya miliki sekarang, dan saya menjadi lahir dari tengah-tengah seorang Kristen, maka saya akan menjadi tokoh besar yang akan mu'allaf di tengah-tengah orang-orang Kristen. Kenapa? Pasti saya akan menghabiskan umur saya dengan belajar Bible. Dan setelah saya belajar Bible, akan saya temukan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang mengantarkan saya kepada Islam. Contoh. Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku, santapanku, menu dalam hidupku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Artinya Yesus ini adalah orang yang berserah diri terhadap perintah Tuhan. Muslim dia. Jadi Kristen enggak? Enggak. Kenapa? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Sorry, maksudnya kan gini bang. Tadi silakan. Abang bilangnya setiap yang yang menaati perintah Tuhan dikategorikan Muslim. Iya. Nah, jadi kalau setiap yang menaati perintah Tuhan itu tidak dikategorikan Kristen. Sekarang gini, Tuhan itu cuma satu.
yang datang kepada Abraham alaihissalam, yang datang kepada Daud alaihissalam, yang datang kepada Salomo alaihissalam, yang datang kepada Yesus atau Isa alaihissalam, itu adalah Tuhan yang sama, yang juga yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak sah iman seorang Islam kalau dia tidak beriman kepada nabi-nabi yang saya sebutkan tadi. Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Yesus, Isa dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka adalah nabi-nabi kami. Kami beriman. Kenapa? Karena Tuhan yang datang kepada mereka adalah Tuhan yang datang kepada kami. Di dalam Kejadian 17 nomor 7 Anda baca, aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada engkau wahai Abraham, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Sabar, secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku. Maksudku gini loh, kategorinya itu yang kulogikakan, mungkin aku nggak dalam kali kan, tapi yang aku logikan itu berarti ada 3 perjanjian kan di dalam dunia ini kan gitu kan. Siap. Yang pertama itu Nabi Musa. Yang kedua itu Isa. Yang ketiga itu Nabi Muhammad. Iya. Terus? Berarti kan ada 3 kan? Ya, terus? Nah, yang jadi bahan adu debatnya itu kan cuma Yesus nggak diterima sebagai Tuhan, sementara Trinitas itu ada kan? Paham nggak Bang maksudnya? Iya. Jadi gini Bung, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa menjelaskan bahwa aku diutus sebagai rasul kepada kaumku, yaitu Bani Israel. Kenapa engkau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal kalian tahu, anni sesungguhnya aku Rasulullah utusan Allah ilaikum kepada kalian. Berarti Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa juga demikian. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Isa juga diutus sebagai rasul kepada kalian. Nabi Musa, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Nah, apakah ada pengakuan di dalam kitab saudara? Nabi Musa menjelaskan, contoh di dalam Ulangan 33 nomor 4. Ternyata dia diutus hanya untuk Bani Israel. Bahkan Yeremia 33 sampai data nomor 31 sampai 36 dikukuhkan lagi bahwa hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Lalu bagaimana dengan Yesus? Matius 15 nomor 24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Salah Al-Quran mengatakan itu? Tidak. Lalu kita ini yang bukan Bani Israel mau kemana? Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel saja. Lalu kita mau kemana? Subhanallah. Allah kemudian mengutus satu nabi penutup yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada saya dan juga kepada Anda. Di mana diterangkan itu? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali melainkan untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Litubayyana linnas. Aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya Yesus untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya Musa untuk seluruh manusia? Enggak ada. Sedangkan Anda hidup setelah Nabi Musa alaihissalam datang, setelah Nabi Muhammad datang. Anda hidup setelah kedatangan Rasulullah. Maka Al-Quran mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Anda zalim ketika Anda tahu Musa untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel, tapi Anda tetap aja mau mempertuhankannya, tetap aja kemudian mengaku pengikutnya, tetapi Anda bukan Bani Israel. Anda zalim. Anda sudah tahu tapi Anda melanggar. Anda zalim. Bukan hanya zalim kepada keluarga, tapi zalim kepada diri Anda sendiri.
Ada nabi yang diutus untuk Anda. Kenapa Anda merengek ke nabi yang bukan untuk Anda? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Coba Anda lihat. Jangankan kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus, orang yang hidup sesama dengan Yesus, dia bersungut-sungut, bersujud-sujud di hadapan Yesus. Tapi karena dia bukan Bani Israel, apa kata Yesus? Engkau adalah guguk, tidak pantas. Ya, silakan. Potong ya, maaf ya. Silakan. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, yang berarti Bani Israel itu sudah sesat kan? Yes. Berarti di luar daripada Bani Israel ini udah ada orang-orang yang udah nggak sesat, benar kan? Iya. Termasuk Muslim. Oh jelas. Berarti waktu adanya Yesus, Muslim udah ada ya? Ada. Zamannya Adam alaihissalam Muslim itu sudah ada. Siapapun yang diserahi kemudian perintah, firman, ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, lalu mereka taat kepada ketentuan Tuhan, maka dia disebut Muslim. Oke. Nah sekarang, bisakah Anda disebut Muslim? Sama seperti Yesus ketika datang aturan-aturan Tuhan kepada dirinya, apa yang dikatakan Yesus? Ini yang membuat saya jatuh cinta. Andaikan Anda bertanya, andai Anda lahir dalam keadaan Kristen, apakah Anda akan meninggalkan Kristen? Jelas. Karena Kristen mengajarkan, menanamkan pondasi keyakinan, kepercayaan, menyembah kepada manusia bernama Yesus, di mana Yesus justru menerangkan dirinya, makananku. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya jelas sekali, emos. Emos itu jelas adalah pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan kepadaku, broma, berupa makanan, ketetapan, kemudian sajian menu yang Tuhan berikan kepadaku adalah perintah dan aturan. Itulah yang kumakan setiap saat. Itulah yang kunikmati setiap saat. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Makanya dalam kesaksian dia dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu bukan untuk membuktikan diriku adalah Tuhan, tetapi semua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Gila saya namanya, kalau saya sudah baca di dalam kitab saya sendiri ada pengakuan kesaksian dari Yesus itu sendiri, saya masih mendengarkan kesaksian-kesaksian gereja. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes 5 nomor 36. Apalagi kesaksian hanya sekedar pendeta, hanya sekedar pastor, hanya sekedar jemaat gereja, apalagi anak sekolah minggu, apalagi yang malas belajar Bible. Ada kesaksianku yang lebih penting dari mereka. Kalau mereka mempersaksikan aku adalah Tuhan, mempersaksikan aku adalah firman menjadi manusia, mempersaksikan aku adalah manusia yang bangkit hari ketiga lalu kemudian menjadi Tuhan dan seterusnya, maka ada kesaksian yang lebih dahsyat dari itu semua. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Tuhan. Berarti dalam hal ini, agama mana yang mengajarkan manusia ini adalah utusan Tuhan? Tak lain dan tak bukan adalah ajaran Islam. Maka saya segera asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tidak berasal dari Kristen aja bisa kumakan kayak rujak dibeli itu. Apalagi kalau saya sudah Kristen dari lahir. Ya, saya sekali lagi mengatakan, saya tidak lahir sebagai Kristen aja, ku buat rujak Bible itu. Dalam arti kata pemahaman saya terhadap Bible itu mendalam dibandingkan pendeta. Apalagi kalau saya dari Kristen. Maka saya akan menjadi tokoh yang tersohor untuk menjelaskan kemudian titik perkara kebenaran daripada Bible dan kesalahan daripada Bible. Itu fakta. Sekarang manusia Kristen, saudara-saudara kita Kristen, menyembah Yesus. Tapi sayangnya di dalam kitab mereka sendiri mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 7, penyesat itu, planos itu, pembohong itu, penipu itu, setan itu adalah mereka yang meninggalkan Yerusalem menuju kepada seluruh penjuru bumi yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Sekarang kalau dikatakan Kristen itu pembohong, gimana? 1 Yohanes 2 nomor 7.
Penyesat itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengajarkan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah planos. Kebalik. 2 Yohanes 1 nomor 3. Ya, 2 Yohanes 1, sorry. Maka dikatakan planos di sana itu adalah pembohong. Mari kita uji Kristen ini. Kristen itu pembohong atau tidak? Coba tanya orang-orang Kristen. Wahai Kristen, aku ingin tanya, apakah Yesus itu Tuhan? Mereka akan mengatakan, bukan bang, dia adalah manusia. Di mulut. Tapi faktanya ke gereja ngapain? Faktanya ke gereja? Ngapain ke gereja? Ya nyembah Allah, nyembah Tuhan. Siapa? Bukan nyembah Yesus. Yesus itu jalan menuju Allah. Tapi bukan, Yesus tidak duduk sebagai Tuhan di sana. Yesus tidak duduk sebagai Tuhan. Lalu sebagai apa dia? Nabi. Sekarang aku tanya ke abang. Ya enggak, tunggu. Yesus itu duduk sebagai nabi. Yesus duduk sebagai anak Bapa. Iya, dalam hal anak ini dia Tuhan itu juga kan? Aku bilang anak Bapa. Iya, tapi faktanya dia Tuhan itu juga kan? Aku bilang anak Bapa. Berarti Anda melanggar Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 kalau gitu. Karena yang menjadi Yesus di situ adalah Tuhan itu sendiri. Silakan Anda baca. Filipi 2. Sudah mulai waras dia, sudah mulai malu ngakui Yesus Tuhan. Coba Anda baca Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Tuhan, Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang kayu salib. Ini yang datang mengambil rupa manusia ini siapa? Tuhan Allah katanya kan? Yang datang mengambil rupa manusia. Ini siapa nih? Iya, Tuhan. Coba Anda baca. Nah, Tuhan Allah. Berarti yang menjadi manusia siapa? Yang sebagai manusia. Iya, siapa tuh? Allah. Tuhan Allah. Ini coba lihat. Ini jelas-jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Menurut Filipi. Dan ini diaminkan oleh saudara Kristen. Anda cuma malu saja karena akal Anda sudah berfungsi. Sehingga Anda mengatakan hanya jalan. Tidak, Yesus hanya anak. Tapi padahal gini. Yang dimaksud dengan hadis itu apa? Hadis? Yang dimaksud dengan hadis. Kenapa lari ke sana, Bang? Enggak, coba aku mau nanya dulu nih. Yang dimaksud dengan hadis itu apa? Hadis itu adalah rangkaian penjelasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kesepakatannya beliau, perbuatan beliau, perkataan beliau yang berasal kemudian dari penjelasannya akan ayat suci Al-Quranul Karim. Itulah tadi tugasnya. Bil bayinat. Hadis berarti penjelasan dari seseorang ya? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, berarti penjelasan dari satu orang ya? Dari penjelasan seseorang kan? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu? Yang jadi bahan pertanyaannya, apakah kita bisa mengatur Bapa itu tadi? Mau dia mau jadi apa, kita bisa atur. Bisa finishingkan dia? Nggak bisa kan, Mas? Nggak bisa. Bisa. Oke. Sekarang begini. Tenangkan diri saudara. Saya ingin tanya. Saya ingin tahu dari saudara. Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Iya. Emang Tuhan ada berapa? Nah, ini Tuhan saudara yang tadinya Anda sebut Allah berhenti menjadi Allah dan menjadi manusia. Pertanyaan saya,
benarkah data ini? Sebab data ini menjelaskan Tuhan yang tadinya disebut Allah itu berhenti mengosongkan dirinya, berhenti menjadi Tuhan, lalu menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, mati dibunuh oleh manusia di atas tiang salib. Bisakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu berhenti menjadi Tuhan? Gini loh bang, itu cuma satu orang anak manusia. Kalau pola pikir abang cuma segitu, ya itu kecil kali gitu loh. Dunia aja bisa dibuatnya, apalagi satu orang manusia. Gitu. Jangan mengkategorikan gini. Berarti dengarkan saudara, jangan Anda mengacaukan pemikiran Anda sendiri. Ini Filipi 2, ini Filipi 2, sabar dulu. Ini Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 yang menjadi manusia ini siapa? Kan tadi udah aku bilang, Bang. Allah itu terserah dia kan mau ya, makanya saya tanya, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Itu pertanyaan saya. Sama bang. Aku tanya lagi nih, balik lagi nih ya ke Nabi Muhammad tadi ya. Ditanya itu dijawab dulu, jangan ke Nabi Muhammad dulu. Kamu tuh ditanya. Pertanyaan saya, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Tuhan bebas loh bang, itu maksudku. Pertanyaan saya coba ditelaah dulu, bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini berhenti meninggalkan hakikatnya menjadi Tuhan dan menjadi manusia? Boleh tidak? Ya aku balikkan dulu lagi pertanyaannya. Jadi seandainya kalau roh tadi dimasukkan, roh Allah dimasukkan ke Nabi Muhammad. Gak ngerti nih orang bahasa Indonesia nih. Enggak ngerti. Roh Allah itu, Bung, roh Allah itu bukan Allah. Roh Allah itu maksudnya roh utusan Allah, roh yang berasal dari Allah, roh ciptaan Allah, roh spesial yang dicipta oleh Allah untuk para nabi, bukan Allah. Makanya pelajari dulu, agama yang menyembah roh itu adalah agama animisme. Kristen ini penyembah roh. Maka agama Kristen itu bisa jadi adalah agama penyembah makhluk halus. Sehingga Anda menarasikan Tuhan datang kepada Rasulullah. Bukan begitu. Dengan menganggap roh datang kepada Rasulullah, Anda menganggap Tuhan datang kepada Rasulullah, masuk ke dalam diri Rasulullah. Bukan begitu. Roh itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Iya, benar. Tapi kan atas dasar kehendaknya dia kan lo mas. Ya kan? Benar enggak? Atas kehendaknya dia. Atas kehendak Tuhan, Tuhan kemudian mengutus roh ciptaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada Yesus alaihissalam, kepada Musa alaihissalam. Lalu apa masalahnya? Jadi Tuhan mereka, karena ada roh Tuhan kepada mereka. Jadi Tuhan. Tidak, maksudnya kecil kali gitu. Pertanyaannya dikategorikan dengan ruangan, apakah kalau misalkan ini dicomot ke sini terus jadi nggak ada Tuhan di sini gitu. Kan tadi di sini dikatakan Filipi 2. Jangan Anda gunakan analogi Anda dulu. Perhatikan kitab saudara dulu nih, kubacakan ya. Walaupun dalam rupa Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Bapa ini tidak mempertahankan kebapaannya, melainkan mengosongkan dirinya dari kebapaan dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Berarti Bapa tadi menghilang karena dia telah menjadi manusia. Baca dalilnya. Iya, tahu diksi kan bang? Diksi kan bisa dikategorikan dengan kiasan. Apa yang jadi kiasan di sini? Ya itu bisa, ya kan kita nggak bisa mengkategorikan Tuhan kan? Ya namanya Esa besar gitu kan. Ya kita ya mau dia. Coba Anda baca dan kasih penjelasan saya kepada saya, ini Filipi 2 nomor 6. Anda baca, habis itu Anda berikan penjelasan kepada saya. Silakan. Bentar ya, aku cari dulu ya. Baca aja belum udah nafsir kau ini, aneh. Iya makanya aku kan udah bilang tadi Pak ya, aku kurang makanya paham. Kalau belum pernah baca jangan nafsir dulu, dibaca dulu baru ditafsir. Filipi berapa? Ini baca aja belum udah nafsir kan aneh. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Filipi 2 nomor 6.
Kalau belum Oke, baca nih. udah nafsir namanya itu sok tahu. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Udah sampai situ aja, Mas. Ayat 8. Oke. Yang walaupun dan dalam keadaan sebagai yang manusia. walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun loh. Diulang lagi. Ayat 8. Masih ayat lagi, ayat 7. Ayat 7 lagi. 8. Oh, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Udah sampai situ aja, Mas. Ini yang mengosongkan diri lalu menjadi manusia ini siapa? Allah. Masih ada nggak Allah setelah dia menjadi manusia? Emang Mas tahu Allah itu berapa Loh, di dalam rohnya? Loh, kenapa jadi roh? Kenapa jadi roh? Lalu terus aku mau tanya gimana? Lah saya tanya Anda, Allah itu ada berapa? Allah itu ada berapa? Mas, dengar di sini ya, Mas ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun loh, berarti kan tanda kutip kan, Mas? Walaupun dia Tuhan, tapi dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Anda mengosongkan dirinya menjadi manusia. Sekarang mana Tuhan Anda? Mana Tuhan Anda? Sudah nggak ada. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengosongkan dirinya. Dia kosongkan dirinya. Setelah Tuhan Anda mengosongkan dirinya, dia jadi apa? Jadi manusia. Tuhan kosong dia. Maha kuasa nggak lagi, maha pencipta nggak lagi, maha perkasa nggak lagi. Kenapa? Karena dia telah jadi manusia. Makanya muncul pertanyaan, boleh tidak secara akal Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Di kitab Anda boleh. Selama 32 tahun. 33 ya? Di kitab Anda boleh. Makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, aneh Anda tidak belajar Bible berarti. Mas, di situ walaupun loh, ada kata-kata walaupun. Iya, sekarang gini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, paham nggak? Iya. Tidak menganggap kesetaraan. Terus? Gini loh, kalau diumpamakan manusia gini, walaupun dia sebagai direktur, tapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai direktur, bahkan rela meletakkan jabatannya sebagai direktur dan menjadi kuli bangunan. Direkturnya masih ada enggak? Udah jadi kuli bangunan. Gitu aja kok nggak ngerti loh. Iya, aku paham Pak maksudku gini loh. Maksudku kan, ini Tuhan nih. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya kan berarti kosong. Kan kita kan nggak tahu. Dalilnya ada di situ kok bukan berarti kosong. Itu artinya nggak kosong gitu. Kosong itu artinya isi gitu. Hah? Aku bilang ada kata kiasan. Ya. Makanya ada. Tadi kan ada. Ya, kalau itu kamu kiasan berarti pura-pura jadi manusia gitu. Udahlah dek, belajar lagi deh. Udahlah. Iya, maaf. Nah, inilah kenapa orang-orang berakal itu meninggalkan Kristen. Karena yang Anda sedang lakukan ini adalah akal-akalan. Yang walaupun dalam rupa Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Miliknya dia sebagai Bapa itu tidak dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri. Dan Bapa yang telah kosong ini menjadi hamba sama seperti manusia. Udah.
Yang jelas gini Timbul, Tuhanmu di surga turun ke bumi menjadi manusia. Jadi sudah tidak ada Tuhan lagi karena dia sudah menjadi manusia. Jadi pernah Tuhanmu berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun. Nah setelah dia mati, sebentar dulu dengerin dulu. Saya dulu belum kelar. Setengah menit dulu lah bro. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Tuhanmu di surga turun ke bumi menjadi manusia, berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun setengah. Nah setelah mati di kayu salib, dijadikan Tuhan kembali oleh Paulus, kembali ke surga menjadi Tuhan lagi. Begitu ceritanya. Paham sampai sini? Gini loh Pak Apa ubahnya yang tadi diceritakan? Itu ceritanya begitu. Enggak, gini, yang diceritakan abang itu tadi roh nanti masuk ke. Itu pilih-pilih baca kayak begitu ceritanya terstruktur. Apa perlu diulang lagi pakai bahasa Inggris? Memang susah jadi orang yang menuhankan anak manusia. Kalau secara kitabnya ya bahasanya gini, tapi kalau menurut aku sih gini aja, saya tanya kau Timbul. Waktu Yesus ada di muka bumi 33 tahun, dia Tuhan atau dia manusia? Manusia. Manusia. Berarti tidak ada Tuhan. Manusia. Berarti tidak ada Tuhan. Ada lah Pak. Di mana Tuhan itu? Ya di atas, di langit lah. Loh, kan jadi manusia, sudah jadi manusia. Jadi manusia dia gimana sih? Cuma kayak Tuhan. Ini kan walaupun ya apa gitu. Atau Tuhan membelah diri, atau Tuhan membelah diri. Ada di atas, ada di bawah. Bisa jadi. Namanya bisa jadi. Itu mah amuba. Tuhan kok membelah diri, itu namanya teologi amuba itu. Karena ini jam di Makassar udah mau pagi, gini aja. Terakhir ya, Timbul. Tuhan kamu berapa bro? Satu. Siapa namanya? Nama Tuhan aku? Ya. Jalan kebenaran menuju Bapa. Nama bukan jalan. Astagfirullah. Ya sekelah luar. Ditanya, siapa nama bapakmu? Bapakku pegawai bank, tiap hari tukang narik nasabah gitu ya. Orang ditanya nama kok kemana-mana. Saya ulang. Tuhanmu satu, namanya siapa bro? Tuhan aku satu, namanya Yesus. Oh Yesus, ya udah. Katanya tadi Yesus bukan Tuhan tadi katanya. Lupa dia. Ya Bapak, aku kasih penjelasan, Bapak nggak terima. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu anaknya Maria, manusia itu ya? Iya. Ya udah, selesai. Orang kalau bohong itu bos, antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua pasti akan bertentangan. Ya apa-apa dia berubah pikiran dia Bang Juma. Dia udah akui Tuhannya dia, anaknya Maria yang laki-laki itu udah selesai. Mau diapa lagi? Tadi mati-matian mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya utusan, hanya jalan. Sekarang aku, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Benar-benar. Iya Yesus, anaknya Maria yang kau Tuhan kan. Udah selesai. Nggak apa-apa lu Tuhan kan anak orang. Selesai. Yesus nebus. Ya udah Bang Juma silakan Bang Juma mau sholat subuh di sana, udah mau masuk jam 4 ya Bang Juma ya. Jadi itu teman-teman. Diselesaikan dulu Bang Juma. Diselesaikan. Oh. Jadi monggo ya Bang. Oke, sempat aja lo gato. Lanjut nanti. Sholat dulu. Besok lagi. Iya, kamu sadar besok. Kalau sebenarnya kamu itu tadi udah malu ngaku Yesus Tuhan. Gini aja nih, intinya kan Yesus Tuhan. Gini bro, daripada lu pusing-pusing gua ajarin kayak gini. Tadi bukan lu mempertahankan tadi mati-matian. Iya, mempertahankan mati-matian. Yesus bukan Tuhan, hanya utusan, hanya jalan. Begini aja caranya. Dia kalau sama Bang Juma, sama Pak Desugi, dia mengaku Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau sama saya mengaku Yesus Tuhan, ya nggak apa-apa lah. Kita polling aja yuk, di polling yuk. Gini bro. Kalau lu mau menuhankan Yesus, gua kasih lo ayatnya kayak begini. Di Lukas 2 nomor 11 mengatakan telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud.
Tuhan di kota Daud, kan begitu. Untuk menguatkan ayat ini, untuk menguatkan kalimat ini, lu ambil dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Di mana Yesus menjadi manusia 100%, keilahian 100%. Tapi di mana pada saat di saat penyaliban Yesus, pernah dia nggak menjadi manusia? Pada saat apa? Pada saat dia menggenapi nubuatan yang ada di Mazmur, yaitu apa? Dia mengatakan, Eli Eli lama sekali. Eli Eli lama sabachthani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Kemana Allah Bapa? Kan pertanyaan orang Islam begitu. Nah, lu bilang Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus 100%. Ayatnya di mana? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Disitulah Yesus 100% menjadi manusia. Bagaimana dia menunjukkan bahwasanya Yesus 100% Tuhan? Karena Tuhanlah yang harus menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Dia mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan di Roma 14 nomor 9. Setelah dia bangkit, dia minta ikan goreng karena dia lapar. Dia mati 3 hari. Setelah dia berbicara kepada muridnya di Markus 16 ayat 19. Setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu bro, intinya Sekarang Yesus udah, Tuhan. cukup Dengan cara ditutup. apa? Begini, terakhir begini. Ketika Islam bertanya, ada 3 poin yang harus lu pahami. Pertama, cari penyelamatan di apa? Di perikop. Pertanyakan perikopnya. Kalau tidak menyelamatkan perikop, pertanyakan seperti apa asumsi lo. Kalau tidak bisa, katakan kepada orang Islam karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Selesai. Oke. Gitu. Sekarang kita polling. Yesus. Kita polling dulu. Anda mengaku sama saya Yesus Anda Tuhan kan? Anaknya Maria Tuhan Anda. Coba kalau sama Pak Desugi, dia mengaku siapa Pak De? Terakhir sama Banjuma. Lo nih cilik. Oke. Di dalam 2 Yohanes 1:10, orang yang mengatakan Yesus, orang yang menyangkal Yesus itu telah datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Pertanyaan saya bagimu, Yesus Tuhan atau manusia? Silakan bro. Bro, jawab Tuhan. Bro. Gue yang jelas dia mengaku sama saya Yesus Tuhan. Sama Banjuma dari awal bukan Tuhan. Yang mana yang benar nih? Kita polling yuk. Ayo bro, balik lagi bro. Belum keluar bro, balik lagi bro. Gue bantu bro. Pokoknya Yesus Tuhan, menebus dosa. Itu tadi gara-gara kalau dia ngaku Yesus Tuhan, maka ketahuan dia antikristus. Makanya menolak mati-matian. Pihak Muslim itu. Sukses Mbak, kamu lihat pun lagi bisa lah. yang videonya sama Unirifa tuh kan masa nggak ada? Gak ada lagi yang di barang Unirifa. Gak ada postingan gitu, siapa yang posting? Udah nantilah besok lah. Kita lihat. Gak ini. Aku kalau sumpah ya, aku kalau lihat-lihat yang kayak gini malah emosi. Itu gedek sebenarnya aku daripada Elia gedek sama si Joseph kan. Enggak, Joseph. Iya, memang banyak NDM, Bang Kris. Coba lu sama Joseph, Banyak kali serius. Aku bingung Joseph siapa.